Um, Ya, Selamat sore teman-teman yang sudah bergabung. Hari ini nanti kita akan diskusi. Sebelum itu kita akan dengarkan musik dulu sambil nunggu yang lain. Kita mulai sekitar 15.40-45-an. Kita sambil nunggu kita dengar musik sebentar. Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih sudah datang pada acara sore hari ini. Ini acara sore hari ini adalah acara penultimate, dua acara sebelum penutupan Zeno Topik in Logic and Metaphysics untuk merayakan Hari Logika Dunia tahun 2022. Hari ini kita akan membicarakan hal yang um, dari judulnya sudah menarik ya, menjembatani logika dan sorry, itu salah judulnya saya. Menjembatani logika dan sorry, menjawab epistemologi dan ontologi dari Bung Albert Wijaya. Bung Albert ini menarik ya ininya latar belakangnya. Dia S1 dan S2. S1-nya itu di saya mau lihat dulu. Sebentar. Di STP Trisakti dan S2-nya sekarang itu di Atmajaya. Dan sekarang beliau ini tertarik di topik-topik di metafisika dan epistemologi. Menarik karena Bung Albert ini S1 dan S2-nya tidak dari filsafat, tapi itu tidak membuat analisisnya nanti itu tidak filosofis. Dan nanti teman-teman akan lihat bahwa ini sangat filosofis sekali. Dan kita sangat senang bisa kenal sama Bung Albert dan kita bisa nanti mendiskusikan proposal beliau tentang gimana cara mengatasi kalau nggak salah problem GTR dan beberapa problem lainnya dan gimana kita menjembatani ini epistemologi dan ontologi. Salah satu problem yang cukup ini ya, cukup utama di filsafat. Oke, tanpa panjang lebar lagi, saya akan halo Bung Arbet, gimana kabar? halo Bung. Kabar. Baik, 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 baik. Oke, Apa kabar buat semuanya nih? Teman-teman ada di mana aja? Di Jogja ya, ya kebanyakan. mostly kayaknya Jogja, tapi Mostly kayaknya juga Jogja. Qatar yang lain. Oke, Bung Albert, waktu saya persilakan sewaktu yang dibutuhkan. Kita nanti officially selesai mungkin jam 5.15, tapi kalau misalnya dibutuhkan waktu sampai jam setengah 6 sampai atau jam 6 sangat oke. Oke, Bung, silakan waktu Baik, dan tepat. Silakan. pertama-tama aku pengen ungkapin terima kasih buat Bung Banin dan juga buat teman-teman sekalian diberi kesempatan di sana untuk mengungkapkan ide-ide gitu, ide-ideku sendiri gitu, hasil refleksiku sendiri gitu. Ya, memang untuk filsafat ini di sini aku masih sangat pemula ya gitu. Jadi aku berharap sih, harapanku cuma satu, apa yang aku presentasikan ini nggak mengecewakan gitu, karena masih teman-teman di sini lebih familiar, udah sering berhadapan dengan problem-problemnya, epistemologi, metafisika, logika, dan lain sebagainya gitu. Jadi ya mudah-mudahan aja ini bukan sesuatu yang redundant, bukan sesuatu yang membosankan, udah sering dihadapi gitu. Semoga kayak begitu, itu pertama-tama sih. Ya, dan yang kedua harapanku semoga ya ini bisa memberi manfaat lah, bisa memberi manfaat, bisa menjadi mungkin bahan refleksi atau mungkin sebagai pandangan baru gitu. Kira-kira untuk menghadapi problem filsafat tuh bagaimana ke depannya. Terutama memang ini kebanyakan porsinya 3/4 mungkin bisa dibilang di bidang epistemologi begitu, dan juga banyak kaitannya dengan problem Gettier juga, karena memang ini untuk topik epistemologi ontologi ini awal-awalnya memang ini dihasilkan dari refleksi pribadi terhadap problem Gettier. Kira-kira seperti apa, kita langsung aja. Aku share screen dulu. Sudah ke share screen? Sudah, Bung, masih proses sharing screen. Sudah? Ya, yep, sudah ke PPT-nya.
Ya, oke. Pertama-tama kan kita kan pasti pengen tahu dulu apa itu ontologi dan epistemologi. Memang kalau teman-teman mungkin bisa meremuskan lebih jago lah apa itu ontologi, epistemologi. Kalau buat aku, ontologi itu ya on what there is gitu, apa yang ada gitu. Sementara epistemologi kan on what knowledge is gitu. Jadi yang namanya pengetahuan itu seperti apa, bagaimana kita bisa menjadi tahu gitu, atau syarat-syarat pengetahuan itu apa gitu. Nah, ini kenapa kok bisa ada jembatan ontologi dan epistemologi? Nah, pertama-tama memang kita harus lihat di background-nya dulu sih. Background-nya ya dari problem Gettier dulu. Gettier problem ini ada dua macam. Dua macam itu seperti apa gitu. Nah, kita bisa lihat berikutnya sih sebenarnya. Yang pertama ini masalah Gettier yang klasik ya. Ini yang problem Gettier yang dirumuskan oleh Edmund Gettier itu sendiri gitu. Itu kan dulu kan sekitar tahun 60-an ya. Karena papernya soal problem ini is justified through belief knowledge sampai dapat tenur untuk seumur hidup gitu. Padahal di luar problem ini mungkin kita tahu sendiri gitu, namanya Edmund Gettier tuh nggak begitu terkenal gitu loh di mana-mana gitu loh. Cuman ya itu kehebatannya beliau lah, kehebatan beliau gitu. Dalam waktu 3 hari dia bisa nyusun paper yang sangat kritis gitu, mengkritisi apa yang kita sudah take for granted, apa yang kita itu sudah anggap itu sebagai apa yang benar gitu ya, apa yang benar atau self evident lah, istilahnya yang self evident itu adalah knowledge itu semenjak dari Plato, zamannya Plato, justified through belief, keyakinan benar yang terjustifikasi. Nah, pertama-tama coba kita lihat dulu dari permasalahannya ini saya Indonesiakan ya, jadi di sini pakai 10.000 bukan 10 sen. Jono dan Anto sedang menunggu pengumuman diterima kerja. Jono melihat ada uang 10.000 di kantong baju Anto. Jono mendengar gosip kalau Anto yang kemungkinan diterima kerja. Nah, ini kan berarti bentuk justifikasi. Jono punya justifikasi kalau yang akan mendapat kerjaan mempunyai uang 10.000 di kantongnya. Nah, ini penggabungan antara informasi kalau Anto yang bakal diterima kerja dan juga dia melihat kalau ada 10.000 di kantong bajunya. Ternyata setelah pengumuman keluar, yang dapat kerjaan bukan Anto, tapi Jono. Tanpa Jono sadari, sebenarnya Jono juga punya uang 10.000 di kantongnya. Nah, kalau justified true belief, kalau kita bilang yang mendapatkan pekerjaan adalah yang punya uang 10.000 di kantongnya, itu pengetahuan gitu. Padahal sebenarnya lucunya itu si Jono itu tahu ada 10.000 di kantong bajunya seseorang itu karena dia ngelihat kantong bajunya Anto gitu. Nah, itu kan jelas kalau kita nalar kan kayaknya nggak masuk akal deh dibikin knowledge gitu. Meskipun dari proposisi-proposisinya kalau kita bedah semuanya benar. Nah, ini kita definisikan nih. Kalau di sini kita cacah-cacah. Kalau aku memang suka untuk mendalami problem ini dicacah satu-satu ininya kalimatnya gitu. Kalimatnya apa yang disebut pengetahuan gitu nih. Pertama, keyakinannya apa? Jono percaya bahwa yang punya 10.000 di kantong akan mendapat pekerjaan. Oke, itu beliefnya. Dan itu memang benar. Jono mendengar kalau Anto kemungkinan besar akan mendapatkan pekerjaan dan Jono melihat ada uang 10.000 di kantong Jono. Belief yang di atas itu nggak mungkin ada gitu, nggak mungkin terbentuk kalau nggak dari justifikasi ini. Lalu ada truth maker-nya, Jono yang punya uang 10.000 di kantong yang mendapat pekerjaan itu. Truth maker-nya apa? Yang punya uang 10.000 dapat pekerjaan, ya berarti bener dong, JTB dong. Nah, ini aku pengen sebenarnya ini istilahku sendiri ya, namanya flexible designator. Ini sebenarnya dari Kripke ya. Kripke kan bikinnya rigid designator. Nah, pertimbanganku kenapa kok aku bilang flexible designator gitu. Flexible designator itu karena yang namanya misalkan kita bilang yang mendapat pekerjaan yang punya uang 10.000 gitu. Itu kan bisa dibilang sebenarnya nggak bisa true in all possible world gitu. Mungkin ada dunia lain di mana si Jono ini nggak punya duit di kantongnya gitu, atau si Anto nggak punya duit
Jono doang yang punya duit atau dan lain-lain lah gitu. Itu kan macam-macam gitu. Nah, itu makanya aku sebut di sini flexible designator. Cuman meskipun ini fleksibel ya, nggak rigid ya, seperti yang dibilang sama Saul Kripke itu yang rigid itu tetap aja kalau menurutku sebenarnya bisa membantu gitu, membantu kita dalam mengerti lebih dalam tentang kasus ini gitu. Penerima pekerjaan sama dengan pemilik uang 10.000 di kantong. Oke, kita bikin designator di sini. Penerima pekerjaan sama dengan yang punya uang 10.000 di kantong. Pemilik uang 10.000 di kantong itu siapa? Sepengetahuan Jono, Anto kan. Nah, sebenarnya ada flexible designator juga di sini. Bukan Jono yang di sini. Yang di bawah ini Anto, bukan Jono. Nah, terus kita bisa lihat aja penerima pekerjaan. Nah, karena yang punya uang 10.000 di kantong ini ada 2, makanya aku bikin himpunan di sini. Di sini ada himpunannya, ada Jono dan juga ada Anto. Sama-sama punya uang 10.000 gitu. Nah, terus kita lihat lagi nih, ini kan himpunan ya, himpunan yang sama sebenarnya. Himpunan orang atau lelaki pemilik uang 10.000 di kantong yang berada di ruang tunggu pengumuman penerima kerja, Jono dan Anto. Himpunan orang atau lelaki yang berada di ruang tunggu pengumuman penerima kerja, sama Jono dan Anto gitu. Kalau himpunan yang sama apa enggak? Ini sebenarnya proposisi yang sama gitu. Yang menerima pekerjaan adalah orang yang punya 10.000 di kantong, Jono dan Anto. Yang menerima pekerjaan adalah lelaki atau orang yang berada di ruang tunggu pengumuman penerima kerja, Jono dan Anto juga gitu. Nah, kalau seandainya proposisinya begini, yang menerima pekerjaan ini adalah lelaki yang ada di ruang tunggu pengumuman penerima kerja, itu kan lucu gitu. Jelas-jelas kalau 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 proposisinya di awal seperti itu, kita bisa menolak bahwa itu knowledge karena itu tidak menjawab apa-apa ya, tidak menjawab apa-apa, nggak spesifik gitu. Jadi sama-sama laki-laki gitu. Nah, kalau salah satu benar, ya otomatis benar gitu. Padahal kan sebenarnya maksudnya gimana ya? Harusnya kan spesifik untuk designate ke satu orang gitu. Nggak bisa dong kalau kita ngomong yang dapat pekerjaan adalah seorang laki-laki atau yang dapat pekerjaan adalah orang yang punya 10.000 gitu. Ya Jono dan Anto gitu, sama aja gitu. Nggak ada unsur pengetahuan di situ. Kecuali kalau memang si Jono ini mau bilang Anto yang akan mendapatkan pekerjaan, nah jelas salah gitu. Karena yang dapat ternyata Jono gitu. Tapi kalau kita tarik mundur menjadi deskripsi gitu, yang punya uang 10.000, nah Jono dan Anto punya 10.000, sama aja dengan bilang yang mendapat pekerjaan adalah seorang lelaki yang ada di ruangan ini gitu. Nah, kan jadinya lucu gitu. Itu sama saja seperti nggak mengatakan apa-apa gitu, kalau menurut aku ya. Lalu kita lanjut. Nah, ini sebenarnya mirip dengan type-type identity-nya Saul Kripke gitu. Pain itu mental state. Ini kalau yang bahas consciousness ya. Pain itu mental state. Oke. Tapi mental state itu apa kan kita kan nggak tahu. Nah, kalau sains kan atau mungkin kaum fisikalis ya. Kaum fisikalis kan mencoba untuk mereduksi yang namanya keadaan mental ini ya, pain ini ke dalam bahasanya itu dalam bahasa biologis atau dalam bahasa fisik. Itu artinya adalah si fiber yang firing gitu. Itu physical state-nya. Jadi pain bisa direduksi ke physical state-nya si fiber. Tapi kalau argumennya Kripke itu begini. Pain itu mental state, oke. Dan juga itu berarti kita bisa pasang rigid designator bahwa pain itu berarti si fiber itu firing. Padahal ada kemungkinan gitu loh dalam logika modalnya itu Kripke itu ada kemungkinan kalau sebenarnya pain itu bisa disebabkan oleh sesuatu yang di luar dari si fiber, X fiber gitu. Nah, kalau misalkan X fiber firing, terus habis itu orang itu merasakan pain gitu. Nah, apakah berarti orang itu sebenarnya nggak merasakan pain? Karena by definition pain itu harus oleh si fiber ini, nggak mungkin X fiber. Nah, itu kan lucu gitu. Orangnya sudah teriak-teriak, tapi oh ini bukan pain. Harusnya kalau pain itu si fibermu yang firing, tapi ini X fiber, berarti bukan pain, ini sesuatu yang lain. Gitu. Nah, kalau dari situ kan berarti kita nggak punya jawaban gitu ibaratnya
namanya pain itu sebenarnya apa sih? Sebenarnya apakah C fiber atau X fiber atau apa, ya kita cuma bisa bilang pain itu disebabkan oleh keadaan fisik. Keadaan fisik itu bisa C fiber, bisa X fiber, bisa fiber-fiber yang lain untuk di dunia-dunia lain yang mungkin gitu. Tapi mungkin yang di actual world, yang dunia yang kita yang sekarang ini yang ada di sini, yaitu adalah pain itu disebabkan oleh C fiber. Gitu. Nah, terus yang kedua, Gettier ini juga ada jenisnya yang kedua, ini yang stop clock case-nya Bertrand Russell gitu. Memang ini agak sedikit berbeda ya gitu. Cuman aku sebenarnya terus terang aja agak susah untuk jelasin perbedaannya di mana, cuman yang jelas ini berbeda gitu. Ini berbeda gitu. Ya mungkin kalau ada yang dari teman-teman bisa menjelaskan dengan lebih baik gitu mengenai perbedaan antara yang Gettier yang klasik dengan Gettier yang ini yang stop clock case, atau yang masalah apa asap dan lalat itu, mungkin nanti boleh untuk menerangkan ke teman-teman. Ya, kita uraikan aja ini seperti apa gitu. Nah, saya minum dulu ya. Jono melihat jam menunjukkan pukul 3. Jono membuat kesimpulan bahwa saat itu adalah pukul 3 sore. Memang benar saat itu pukul 3 sore. Tapi tanpa sepengetahuannya Jono, jam itu berhenti karena rusak 24 jam yang lalu. Nah, kalau menurut rumusan JTB, skenario di atas layak disebut pengetahuan. Karena dia kan berarti Jono percaya kalau saat itu jam 3. Memang benar jam 3, kebetulan itu jam 3 gitu. Tapi yang namanya justifikasinya di sini adalah dia melihat jam menunjukkan pukul 3, tapi jam itu sebenarnya menunjukkan pukul 3 bukan karena jam itu akurat, tapi karena berhenti 24 jam yang lalu. Nah, ini kan problem gitu. Ya balik lagi problemnya Gettier gitu. Nah, ayo kita coba bedah kasusnya kayak gimana. Nah, pertama-tama ini aku sukanya kalau di sini itu membedah permasalahan ini ya, membedah prosesnya epistemologi ini ke dalam beberapa macam ini ya, beberapa macam kategori ini. Pertama, cause. Cause itu apa yang menyebabkan penampakan jam itu menunjukkan pukul 3. Sementara appearance itu bisa dilihat sendiri nomor 2. Jono melihat jam menunjukkan pukul 3 sore. Apa yang terlihat oleh mata, atau apa yang terdengar oleh telinga, apa yang tercium oleh hidung, apa yang terasa oleh lidah, apa yang terasa oleh indera sentuh gitu. Nah, ini yang namanya appearance gitu. Kita bicara di sini memang lebih banyak bicara untuk pengetahuan epistemologi yang a posteriori. Kita untuk a priori itu untuk bahasan yang lain gitu. Aku juga belum punya ide gitu kalau hubungan ontologisnya apa pengetahuannya a priori itu seperti apa. Ini kita bicara soal a posteriori, maka nomor 2 ini akan selalu muncul di mana-mana gitu. Appearance ini penting gitu. Sangat krusial atau sangat sentral gitu. Nah, lalu kita bisa dilihat di sini ada nomor 3, conclusion ya. Conclusion ini sebenarnya kalau aku merumuskan sama aja dengan keyakinan, sama aja dengan belief gitu. Kesimpulan yang didapatkan dari melihat poin nomor 2 gitu. Jono membuat kesimpulan bahwa saat ini adalah pukul 3 sore. Nah, tapi di sini yang anti klimatiknya memang benar bahwa saat ini adalah pukul 3 sore, meskipun jam itu rusak gitu. Itu di luar dari pukul 3 sorenya, itu di luar dari yang nomor 1 gitu. Yang nomor 1 tidak mengandung poin nomor 4 gitu. Karena jam itu kan rusak 24 jam yang lalu gitu. Tapi bukan berarti bahwa itu fakta bahwa memang benar pukul 3 sore itu tidak itu sebenarnya tidak terkandung gitu di dalam poin nomor 1 gitu, karena ya jamnya karena rusak 24 jam yang lalu. Itu cuman hoki kebetulan pas lihat jam 3 sore gitu. Coba kalau saat lihat jamnya misalkan jam 2 siang gitu. Nah, terus akhirnya berkesimpulan wah udah jam 3 gitu. Nah, itu kan berarti kan kecepatan 1 jam jadinya salah. Nah, untuk ontologi
aku mau bedain sih sebenarnya antara dua macam. Di sini ada event ontologi dan juga ada objek ontologi. Apa yang disebut dengan event ontologi? Event ontologi itu gampangnya kayak begini aja sebenarnya. 1, 2, 3 itu adalah peristiwa masing-masing, gitu. Peristiwa sendiri-sendiri. Itu adalah satu entitas tersendiri gitu. Antara apa yang menjadi penyebab atau cause, appearance, conclusion atau belief itu masing-masing itu sebenarnya entitas sendiri-sendiri gitu. Memang untuk event ontologi, untuk ontologi ini aku baru baca memang nggak begitu banyak ya. Cuman ini ada banyak yang setuju sebenarnya. Kalau yang namanya benda-benda itu sebenarnya nggak cuma 3 dimensi, tapi sebenarnya 4 dimensi, di mana dia itu tidak cuma mengembang berdasarkan ruang, tapi juga mengembang berdasarkan waktu gitu. Ini sebenarnya sama dengan kesimpulannya dari beberapa filsuf-filsuf ini, diantaranya kalau bisa dilihat ini di halaman soal event di SEP, Stanford Encyclopedia of Philosophy. Whitehead setuju dengan definisi dari objek itu 4 dimensi gitu. Lalu Broad, Russell, Quine, Lewis, Heller dan juga Ted Sider gitu. Ini kalau istilahnya dari Nelson Goodman ya, aku baca di sini ada Nelson Goodman itu juga bilang seperti ini sih. Nelson Goodman ya, sebentar saya baca lagi. Nelson Goodman ada tuh Goodman. Saya lupa untuk naruh di presentasi ini soal Goodman. Nah ini, kalau rumusannya Nelson Goodman itu yang namanya objek ya atau benda itu adalah satu event yang monoton gitu. Satu event yang monoton gitu. Dia maksudnya mungkin statis itu ada di sini. Sementara yang namanya event itu adalah objek yang sebenarnya nggak stabil gitu karena kan dia pasti berubah-ubah gitu. Dari event 1 ke event 2, event 3 itu kan pasti berubah-ubah. Nah, kalau di sini sih sebenarnya aku cuma pengen melihat aja nih sebenarnya yang menjadi penyebab dari appearance, apa yang kita lihat itu adalah cause gitu. Cause yang pasti kita nggak lihat gitu. Itu yang kita bisa lihat cuman yang nomor 2, tapi nomor 1 kita nggak bisa lihat. Sementara kita bisa punya kesimpulan, kita bisa punya keyakinan di nomor 3, itu diakibatkan oleh nomor 2, appearance, apa yang kita lihat, apa yang kita cium, apa yang kita dengar, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi intinya apa sebenarnya di sini? Yang sebenarnya aku pengen menyampaikan aja begini. Sebenarnya balik-balik lagi. Gitu. Balik-balik lagi, nomor 3 itu kesimpulan kita itu sebenarnya itu kontennya itu sama dengan yang nomor 1. Apa yang menyebabkan appearance ini ada pertama kali gitu. Nah ini mungkin seakan-akan jadinya definisi pengetahuan atau epistemologi ini jadinya sempit ya. Karena kok jadinya pengetahuan epistemologi cuma soal sebab akibat doang nih, kan nggak cuma soal itu. Nah itu nanti aku akan bahas lebih lanjut gitu. Itu pasti nanti akan ada ketemu jawabannya lah untuk membacanya. Cuman yang jelas di sini ada grafiknya nih. Jadi nomor 3 ini truth maker-nya itu bukan nomor 2 gitu. Misalkan nomor 2 aku melihat kucing ada di karpet gitu. Nah, habis itu nomor 3 kesimpulannya begini. Aku menyimpulkan ada kucing di karpet karena aku melihat ada kucing di karpet. Nah, itu sebenarnya sifatnya deskriptif ya, sifatnya deskriptivis gitu, dan itu adalah sesuatu yang di sini aku menolak gitu loh. Aku menolak deskriptivis theory of naming atau mungkin deskriptivis epistemologi lah istilahnya gitu. Nanti untuk ke depan nanti kita akan bahas soal itu juga. Nah, ini juga di sini ada satunya lagi objek ontologi gitu. Nah, kalau objek ontologi ini agak beda gitu. Yang nomor 1 itu bukan soal cause-nya kenapa penampakan itu ada atau kenapa appearance itu ada gitu, tapi lebih ke arah apa identitas dari yang kita lihat itu objek itu sendiri gitu. Nah, di sini ada grounding relation sebenarnya. Jadi apa yang kita lihat gitu di nomor 2 atau apa yang kita rasakan itu punya
punya ontological dependence atau ketergantungan ontologis dengan yang nomor satu ini, identitas si objek ini. Nah, sementara kalau yang untuk nomor 3 itu ada ketergantungan dengan appearance gitu. Balik lagi karena kita bahasnya di sini a posteriori, maka yang nomor 3 pasti bergantung dengan nomor 2. Dan itu secara nggak langsung sebenarnya yang nomor 3, keyakinan kita itu bergantung pada nomor 1, identitas objek itu sendiri gitu. Identitas yang menjadi grounding untuk appearance gitu. Nah, ini kenapa kok contohnya gimana coba kalau yang untuk objek ontologi? Contohnya kalau misalkan identity ya. Identity nomor 1, kita sebut aja a cat is on a mat gitu. A cat is on a mat nomor 1. Nah, karena a cat is on a mat, jadinya kan ada appearance gitu. Jadinya kita bisa melihat adalah ada a cat is on a mat. Jadi nomor 2 kita bilang I see what appears to be a cat in a mat gitu. Oke. Lalu yang ketiga itu ada relasi kausal. Relasi kausalnya apa? I conclude that there is a cat on a mat because I see what appears to be a cat on a mat gitu. Nah, ini aku nggak nulis di sini sih, aku lupa nulis juga. Cuman mungkin nanti ke depannya bisa lebih jelas lah. Itu kan kedengarannya sebenarnya sirkular gitu. Benda ini ada karena aku bisa melihat benda ini. Aku bisa melihat benda ini karena benda ini ada gitu. Itu kan terkesan sirkuler. Nah, tapi kalau kita telusuri nanti jembatannya itu nggak akan sirkuler lagi gitu. Nah, ini kita kasih contoh aja nih, contohnya yang mungkin melekat di kehidupan kita ya. Di sini lebih melekat gitu ya. Clarissa melakukan operasi kosmetik beberapa bulan yang lalu. John melihat penampilan cantik Clarissa. Oke, aku kasih ini dulu sih sebenarnya, Pak. Yang untuk di atas itu Clarissa melakukan operasi kosmetik itu yang kita sebut dengan cause. Di sini cause itu yang seperti yang sebelumnya itu nomor 1 dari sini nih, dari event ontologi. John melihat penampilan cantik Clarissa, itu nomor 2. John berkesimpulan bahwa Clarissa adalah wanita yang cantik. Ini keyakinannya John. Nah, apakah skenario di atas layak disebut pengetahuan atau knowledge? Nah, jawaban aku apa? Jawaban aku tidak. Gitu. Karena John berkesimpulan bahwa Clarissa adalah wanita yang cantik, tapi karena operasi kosmetik. Nah, kenapa itu menjadi tidak? Gitu. Nah, ini berikutnya akan dibahas. Nah, kita pakai rigid designator antara identity dan causa. Jadi kan pertama-tama tadi kita lihat di sini ada identity, ini nomor 1. Sementara di sini ada cause nih untuk event nama objek. Kita bikin jembatan dulu nih antara event dengan objek ini, kita harus bikin jembatan dulu kalau kita mau menjembatani ontologi dan epistemologi gitu. Sesuatu yang terdengarnya sirkuler jadi nggak sirkuler setelah ini gitu. Nah, ini sebenarnya dari perspektif biologi mungkin Bung Banin sudah mempelajari ya kan. Bung Banin pelajarinya natural law, natural selection apa. Nah, itu kita tetapin dulu nih namanya wanita cantik itu adalah suatu identitas gitu. Identitasnya apa? Apa yang kita lihat gitu. Kita lihat wanita cantik. Oke, identitasnya adalah wanita cantik. Nah, kita pasang rigid designator dengan apa? Dengan cause. Apa yang menjadi cause itu adalah apa? Ekspresi gen cantik gitu. Jadi di sini wanita cantik itu ditentukan definisinya dengan ekspresi gen cantik. Gitu. Ya argumenku sih sebenarnya simpel aja gitu. Ini mungkin nggak bisa possible, nggak bisa untuk semua possible work mungkin ya, cuman kayaknya enggak deh. Mungkin ini kelihatannya sih necessary gitu. Menurutku sih necessary gitu karena kita nggak mungkin gitu. Misalkan kalau kita yang laki-laki ketemu dengan wanita cantik itu udah deket gitu. Kamu kok cantik gitu. Turunan dari mamah ya. Itu kan hal yang biasa ya. Itu kan sebenarnya secara implisit kita sudah menyatakan bahwa penyebabnya si cewek itu yang secara subjektif kita anggap cantik itu penyebabnya adalah ekspresi genetiknya dia gitu. Tapi kan nggak mungkin kita kalau ngomong begitu di depan cewek kita ngomongnya gini. Kamu cantik, dokter kamu handal ya. Kan nggak mungkin gitu. Itu sesuatu yang
bukan itu di luar nalar dan insting kita gitu untuk kayak begitu. Itu cuman bisa diketahui misalkan kalau kita mungkin hidup di Korea gitu. Hidup di Korea semua penampakan misalkan di Korea Selatan hampir semua penampakan wanita cantik itu diakibatkan oleh operasi kosmetik. Itu mungkin hukumnya sudah beda lagi gitu. Hukum antara rigid designator antara identity dengan cause ini, dengan penyebab ini, identitas dan penyebab. Nah, maka dari itu kita bikin rigid designator di sini. Wanita cantik itu yang menjadi identity adalah wanita yang melakukan bukan wanita yang melakukan operasi kosmetik gitu. Karena kita sudah menetapkan yang namanya wanita cantik itu definisinya dia harus punya ekspresi gen cantik yang mengekspresikan diri. Nggak cuman jadi di sini rigid designator ini kenapa kok di sini melawan descriptivist theory of name ya. Kalau descriptivist mungkin bunyinya beda, bunyinya seperti ini. Wanita cantik identity sama dengan wanita yang terlihat cantik. Nah, itu sepenangkapanku ya soal descriptivist naming theory itu seperti itu gitu. Cuman menurutku itu hal yang sebenarnya kalau dibilang sama Kripke itu sebenarnya lemah gitu. Kalau seperti itu, misalkan kita ganti identitasnya jadi air gitu. Air adalah satu bahan kimia atau cairan yang terasa, terlihat atau seperti air gitu. Nah, kalau seandainya di dunia yang mungkin ada satu benda, satu cairan kimia yang sifat-sifatnya sama seperti air, tapi unsur kimianya bukan H2O, tapi X2O. Nah, apakah X2O itu disebut air? Nah, itu kan sebenarnya argumennya Kripke kan kurang lebih seperti itu. Air itu harus H2O, nggak bisa air itu segalanya yang terlihat atau terasa atau serupa dengan air itu nggak bisa gitu. Harus ada rigid designator-nya. Nah, ini aku tempatkan di sini wanita cantik, rigid designator-nya ekspresi gen cantik gitu. Ekspresi ini adalah satu bentuk event gitu, gen yang berekspresi. Nah, ayo kita lihat di sini, melihat apa yang tampak sebagai wanita cantik, appearance. Nah, penyebab fenomena ini melihat ini kan fenomena nomor dua ya di perspektifnya event ya. Penyebabnya ada 1, 2, 3, ekspresi gen, operasi kosmetik atau make up. Nah, kan kita sudah banyak bicara ya soal rigid designator ya. Makanya aku tentukan di sini dengan tegas aku menentukan. Hanya nomor 1 yang merupakan penyebab sesungguhnya suatu fenomena melihat wanita cantik karena ditetapkannya rigid designator mengenai definisi wanita cantik. Nomor 2 dan 3 hanya bisa menjadi penyebab dari fenomena melihat penampilan cantik. Dan bisa disebut pengetahuan tergantung dari asumsi subjek yang melihat gitu. Jadi kalau misalkan sebenarnya ini balik-balik lagi tergantung dari subjek sih. Kalau misalkan dia melihat misalkan satu orang wanita gitu, dia cantik gitu, tapi kira-kira mungkin cantiknya karena operasi atau mungkin karena make up, ya itu bebas-bebas aja. Kalau memang itu kebenaran yang terjadi dia karena make up atau karena operasi itu menjadi cantik, ya itu balik-balik lagi tergantung dari epistemologinya dia. Karena menurut dia yang namanya perempuan yang operasi plastik itu bisa disebut sebagai perempuan yang cantik. Oke, itu nggak apa-apa sih. Sebenarnya kayak gitu nggak apa-apa juga. Cuman yang aku mau tekankan di sini, kita nggak bisa kalau bilang, oh wanita itu cantik gitu. Tapi habis itu kenapa kok kamu bisa bilang cantik? Gitu. Karena ya nggak tahu, entah itu karena bawaan atau operasi atau make up gitu. Nah itu kan balik-balik lagi kan bukan ke causal theory of naming lagi, tapi balik lagi ke descriptivist theory of naming. Wanita cantik sama dengan wanita yang terlihat cantik gitu. Nggak ada rigid designator-nya dengan kausa yang menyebabkan penampakan itu gitu. Nah itu yang coba aku tolak di presentasi kita yang kali ini gitu. Nah, oke, kita lihat dari perspektifnya yang event ontologi ya. Yang 1, ekspresi gen cantik Clarissa ini penyebab dari nomor 2. John melihat penampilan cantik Clarissa. Nomor 3, karena John melihat penampilan cantik Clarissa, John bersimpulan bahwa Clarissa adalah wanita yang cantik. Gitu. Nah, ini kan tadi kan event ontologi kan sudah ada diagramnya, ada causal relation. Lalu yang nomor 3 itu kontennya sama dengan nomor 1. Gitu. Tapi kan ini
kelihatannya kan beda nih ya. John berkesimpulan bahwa Clarissa adalah wanita yang cantik. Clarissa adalah wanita yang cantik. Dengan nomor 1, ekspresi gen cantik Clarissa. Nah, ini truth maker nggak? Kan beda kontennya. Clarissa adalah wanita yang cantik dengan ekspresi gen cantik Clarissa. Ya, kalau menurutku jawabannya adalah truth maker. Karena apa? Karena kita sudah menetapkan rigid designator di sini. Wanita cantik adalah ekspresi gen cantik. Jadi, nomor 3 dengan nomor 1 ini, nomor 3 ini kesimpulannya mempunyai truth maker di 1, karena di sini dalam pikirannya John, yang namanya wanita cantik itu wanita yang cantik karena genetiknya, karena ekspresi genetiknya yang membuat dia cantik gitu. Nah, ini berarti jadi relasi truth maker gitu sifatnya. 1 menyebabkan 2, 2 menyebabkan 3, dan 3 itu disahihkan gitu, divalidkan dengan yang nomor 1. Nah, ini mungkin bisa dibaca ini sendiri, ada causal relation 1, causal relation 2, dan truth maker relation. Ini mungkin bisa dibaca karena tadi sudah beberapa kali sudah aku sampaikan, jadi mungkin supaya nggak terlalu banyak mengulang gitu. Mungkin bisa dibaca supaya supaya semakin mengerti gitu dengan apa yang aku ingin sampaikan di sini. Sambil minum dulu ya. Nah, ini kalau yang objek ontologi. Ini kita ngelihatnya nggak dengan kacamata event sebenarnya. Kita nggak melihat dengan kacamata event, tapi kita melihatnya dengan kacamata objek. 1, 2, 3, kita udah tahu lah 1, 2, 3 artinya apa. Yang nomor 1, Clarissa wanita yang cantik. Nomor 3 juga isinya Clarissa adalah wanita yang cantik gitu. Ini kan kelihatannya seperti sirkuler gitu. John melihat Clarissa wanita cantik karena Clarissa adalah wanita cantik. Clarissa adalah wanita cantik karena John melihat Clarissa wanita cantik. Nah, tapi kan sebenarnya kita kita bisa substitusi nomor 1 ini dengan ekspresi gen cantik, karena balik-balik lagi di sini ada rigid designator gitu. Rigid designator ini yang menyebabkan si nomor 1 itu sebenarnya merefer pada satu event gitu. Satu event di mana ada ekspresi gen cantik. Nah, itu kan menjadikan ini nggak sirkuler lagi gitu. Nomor 1 itu menyebabkan nomor 2 menyebabkan nomor 3 gitu. Itu nggak sirkuler lagi gitu. Di sini. Nggak apa-apa, ini kalau di sini boleh dilihat juga gitu, supaya mungkin kita sepemahaman. Oke, kita lanjut. Nah, ini coba. Ini kalau misalkan kita parafrasekan ini menjadi problem Gettier. Nah, Clarissa mempunyai gen cantik dari lahir. Berarti event ya. Berarti secara definisi kalau kita pakai rigid designator, Clarissa adalah wanita yang cantik gitu, karena ada kausanya di sini. Clarissa melakukan operasi kosmetik beberapa bulan yang lalu. Nah, John melihat penampilan cantik Clarissa. John berkesimpulan bahwa Clarissa adalah wanita yang cantik. Nah, kalau di sini kan berarti kan penyebab John melihat penampilan cantik Clarissa adalah operasi kosmetik yang dilakukan Clarissa beberapa bulan yang lalu, bukan karena gen cantiknya yang pertama tadi. Namun Clarissa juga mempunyai gen cantik, nah yang memiliki rigid designator dengan identitas wanita cantik. Nah, ini berarti Clarissa sebenarnya cantik atau enggak nih? Dia udah cantik tapi dia operasi plastik gitu. Ayo, operasi kosmetik maksudnya. Apakah skenario di atas layak disebut knowledge? Aku coba menangkal ini dengan redundancy argumen ya. Nanti mungkin dari teman-teman bisa kasih masukan gitu. Kira-kira argumenku udah kuat atau gimana, atau ada yang perlu diimprove gitu. Ada sebuah lukisan buah-buahan dengan tomat yang berwarna ungu. Amir mengecat objek tomat pada lukisan tersebut menjadi berwarna merah. John melihat lukisan tersebut dengan penampakan tomat yang berwarna merah. Sebelumnya ungu. John berkesimpulan bahwa ada buah tomat pada lukisan tersebut. Walaupun warna tomat tersebut berwarna ungu, John tetap dapat berkesimpulan bahwa ada buah tomat pada lukisan tersebut. Nah, pengubahan warna tomat pada lukisan tersebut bersifat redundant karena tidak mengubah identitas buah tomat pada lukisan tersebut. Jadi intinya sebenarnya cause itu kan ada apa aja ya? Cause itu kan
pada dasarnya kan aku menyebutkannya adalah event gitu. Jadi yang namanya dia melakukan operasi kosmetik itu tidak merubah fakta apa-apa bahwa dia itu cantik. Gitu. Yang aku pengen jelaskan di sini itu sebenarnya seperti itu. Gitu. Ya nggak tahu ini apakah cukup atau enggak argumennya, nanti mungkin teman-teman bisa sampaikan saran-sarannya. Nah, keynotes-nya apa di sini, tesisnya apa aja sih? Nah, pertama-tama nomor 1, appearance is central to ontology and a posteriori knowledge. Jelas, karena kita kalau yang a posteriori itu kita butuh lihat lewat penginderaan kita, gitu, observasi penginderaan kita. The present appearance has an ontological dependence to a preceding event, gitu, event ontology. Event nomor 2 pasti tergantung dengan event nomor 1. Kalau nggak ada event nomor 1, nggak akan ada event nomor 2. In a causal relation or an ontological dependence to the identity of said appearance, objek ontologi. Kalau tadi kan event ya, kalau yang satunya lagi objek gitu. Yang objek itu, nah ini yang sifatnya tadi sirkuler gitu. Karena satu itu adalah cat is on a mat, maka saya melihat ada cat is on a mat gitu. Itu sirkuler. Tapi kan kita kan menghubungkan yang nomor 1 itu identity itu dengan event. Nah itu jadinya nggak sirkuler. Belief has an epistemological dependence to appearance. Nah, ini balik-balik lagi sebenarnya poin 1 sih. Belief should have a truth-maker relation with cause or identity depending on the type of ontology, so that belief is equal to cause or identity. The cat is on the mat because the cat is on the mat. Ini kalau kita bicaranya yang ontologinya yang objek ya, soal identitas ya, bukan karena kausa gitu. Tapi sebenarnya cat is on the mat kalau kita mau pasang rigid designator menjadi satu event gitu, itu juga bisa gitu, supaya tidak sirkuler gitu istilahnya. Identity of an object has either rigid or flexible designator with an initial event or cause of occurrence of said object gitu. Nah, ini sebenarnya aku pengen highlight aja perannya dari rigid designator itu sebenarnya sangat bagus, itu sangat banyak gitu loh untuk menghubungkan, untuk upaya aku ini menghubungkan epistemologi dan ontologi ini. Nah, nomor 6, therefore belief should have an epistemological dependence through preceding cause or identity indirectly through experience itu. Nah, ini kan tadi kan yang sudah aku ini ya, nah ini di sini yang di diagram di atas gitu. Secara nggak langsung nomor 3 itu sebenarnya bergantung gitu secara epistemologis dengan yang nomor 1 gitu, di mana yang nomor 2 ini bergantung secara ontologis dengan yang nomor 1. Nah, oke. Nah, bonus sekarang. Nah, ini untuk mendalami lebih lanjut soal problem Gettier aja sih sebenarnya di sini. Ini kita sebenarnya udah yang lewat lah yang untuk epistemologi, ontologi. Cuman ini aku pengen mempakemkan aja gitu loh. Memperjelas itu ideku sebenarnya tentang problem Gettier. Ini sebenarnya diambil inspirasi dari contohnya soal Kripke ya, soal planet Venus ya. Planet Venus itu bintang fajar gitu. Nah, itu soal itu sih. A research is ongoing to determine the identity of morning star. It has been conjectured that the morning star is identical with Venus gitu. But there are 2 morning stars. One is Phosphorus, which refers to Venus. The other one is a fictional planet called Bosporus gitu. Nah, ini kita ada di dunia yang lain ya, possible world yang lain gitu. Ada 2 bintang fajar gitu. Yang satu Phosphorus, Venus itu sendiri. Yang satu ada planetnya namanya Bosporus istilahnya. Based on the observation of Bosporus, it has been concluded that the morning star is indeed Venus gitu. Morning star adalah Venus, tapi kita melihat dari Bosporus. Sebenarnya ini kan sama dengan apa? Kita melihatnya gini, kita mengkonklusikan Gettier yang pertama itu, yang mendapat pekerjaan adalah orang yang punya 10.000 di kantong gitu. 10.000-nya karena melihat Anto, bukan karena melihat si Jono gitu. Jono padahal yang benar gitu. Tapi ini melihat Bosporus, bukan melihat Phosphorus gitu. Is the proposition that the morning star is Venus sufficient for knowledge? Gitu. Sama aja sebenarnya ini dengan apa? Yang mendapat pekerjaan adalah yang punya 10.000 di kantong. Yang
yang punya uang 10.000 di kantong yang mana? Venus adalah bintang fajar. Bintang fajar yang mana? Bintang fajarnya ada 2. Nah, ini kan sebenarnya mirip sama classic Gettier problem. Nah, ini kita bisa lihat di sini sebenarnya. Apa yang sebenarnya aku advokasiin dengan namanya apa? Causal theory of name-nya Saul Kripke, rigid designator gitu. Dan kenapa aku menolak descriptivist theory of name gitu. Nah, ini. Venus sama dengan Morningstar. Udah bener Venus adalah Morningstar. Tapi dari Morningstar kita harus pilih nih, Phosphorus atau Bosporus gitu. Karena kita dengan bilang Venus adalah Morningstar, kita nggak semata-mata bilang Morningstar gitu aja. Tapi Morningstar itu harus ada designasi dengan satu objek. Mau Phosphorus atau Bosporus itu harus pilih gitu. Nggak bisa bilang Morningstar gitu aja gitu. Nah itu kan sebenarnya ya itu sebenarnya kalau descriptivist theory of name sebenarnya benar nggak salah gitu. Cuman itu kalau argumennya soal Kripke kan namanya descriptivist theory of name itu kan lemah gitu. Lemahnya kenapa? Nih coba kita lihat aja di sini. Proposisinya Venus sama dengan Morningstar. Oke. Morningstar sama dengan Bosporus and Phosphorus gitu. Venus sama dengan Bosporus. Oke. Tapi kenyataannya bagaimana? Truth maker-nya di sini. Venus adalah Morningstar. Morningstar adalah Bosporus dan Phosphorus. Venus itu adalah Phosphorus, itu berarti yang Bosporus bukan Venus. Venus tidak sama dengan Bosporus. Nah, the proposition of Venus sama dengan Morningstar is not enough to convey knowledge because it doesn't designate the correct specific object. Gitu. Venus, Morningstar, descriptivist sebenarnya. Tapi kenyataannya bisa salah gitu loh. Venus, Morningstar itu nggak cukup gitu. Venus bisa berarti Bosporus. Yang jelas ya jelas salah gitu kalau kita bilang Venus itu Bosporus, itu harus Phosphorus. Nah, permasalahannya di situ sebenarnya. Nah, ini sedikit juga ini hampir selesai kita ya. Ini tinggal sedikit lagi lah. John is driving through a countryside. Ini yang dipropos oleh Alvin Goldman sih. Sebenarnya aku juga banyak ngambil inspirasi dari Alvin Goldman gitu. Jadi soal apa? Causal theory of knowledge gitu. Causal theory of knowledge. Nah, he sees a barn, a real barn. He concluded that the object in front of him is a barn. Little did he know that the real barn he just saw is the only real barn out of 100 barns, while the rest of 99 barns are facades, similar to the case of Potemkin villages. Can it be called knowledge? Nah, jadi dia melihat nih ada satu kandang sapi lah ya, kandang sapinya ini kandang sapi beneran. Tapi dia nggak tahu sebenarnya 99 kandang sapi yang lain itu bohongan gitu. Nah, ini namanya kita coba, itu kan tadi kan ada rigid designator, flexible designator. Nah, ini aku coba mendesignate proposisi ini ke probabilitas gitu. Caranya gimana? Coba. Nah, ini meskipun eksperimental ya, mungkin ada keuntungannya. Kita kalau menggunakan designator ini, mau yang kaku, penunjuk kaku atau penunjuk fleksibel, antara proposisi dan kemungkinannya itu benar gitu. Syarat-syaratnya apa? Untuk proposisi itu dipandang sebagai knowledge, aku memproposalkan harus ada 1:1 probability for the proposition to be true. Karena kalau misalkan ada 1/2 atau 1/3 atau 1/100 itu sama juga dengan kita itu menebak gitu. Kalau seandainya misalkan ada tiket lotre gitu, dari tiket lotre ini hanya ada satu orang pemenang, tapi cuma ada satu tiket lotre. Nah ini sebenarnya kan kalau misalkan aku punya satu tiket lotre nih, terus habis itu tiket lotrenya sebenarnya satu-satunya tiket lotre, nggak mungkin lah ya kayak gitu ya. Itu kalau kayak gitu orang semua kaya gitu jadinya. Nah itu berarti justified gitu karena perbandingannya untuk dia benar itu 1:1. Gitu. Sementara kalau di dunia kita yang real ya, di dunia nyata ya, namanya lotre itu nggak mungkin cuma ada tiketnya cuma ada satu. Tiketnya ada jutaan gitu, misalkan 1 juta tiket. Gitu. Nah, kalau misalkan ada seorang yang optimis banget gitu ya, tapi dia sebenarnya tidak tahu background knowledge gitu, dia nggak tahu kalau sebenarnya tiket lotrenya nggak cuma satu, ada banyak gitu.
Jadi dia percaya aja, pasti tiket lotre gue menang gitu. Ini kan orang gila nih ceritanya, gitu. Orang gila. Nah itu nggak bisa dibilang knowledge karena apa? Karena kenyataannya ya pada aktualnya itu kemungkinannya dia benar cuman ada 1/1.000.000, cuman 1/1.000.000 kemungkinannya dia untuk menang meskipun dia benar ya. Gitu. Itu sebenarnya soal reliabilism itu sebenarnya masalahnya soal ini sih, soal probability. Coba kita lihat di sini. Nah, in the fake bun case, John believe in 1:1 probability of being right because he's unaware of the reputation of said village. Padahal di sesungguhnya itu dia cuma punya 1/100 kemungkinan kalau proposisi yang dia katakan benar. Nah, makanya itu bukan knowledge kalau menurutku. Nah, ini kita bisa lihat aja di sini. Gitu. Barn, real barn. Nah, ini real barn kan bisa kita designate gitu di village ini. Real barn itu maksudnya apakah semuanya real barn atau cuma 1/100 ya. Kenyataannya 1/100 gitu. Dan dia tidak tahu 1/100 ini. Dia pasti menjawabnya 1/1. Nah, makanya itu bukan knowledge gitu. Nah, kita lihat aja di sini proposisinya barn designates real barn. So, fake barns are excluded, jelas. There is 1/1 probability of the barn in front of me being a real barn. So, I designate real barn with 1/1 probability of being right. Therefore, there's 1/1 probability of me being correct. Tapi kenyataannya gimana truth maker-nya? There's 1/100 probability of me being correct. Therefore, the epistemic process, proses dia mendapatkan pengetahuan itu tidak reliable sesuai dengan apa yang dibilang Alvin Goldman sih, and shouldn't be called knowledge. Nah, sebenarnya kesimpulan gue apa? Gitu. Kesimpulan gue yang pertama itu apa? Gettier problem itu sebenarnya adalah warisan gitu, warisan dari sebenarnya teori yang sudah usang gitu. Descriptivist theory of name gitu. Itu kan sebenarnya teori yang sudah ketinggalan zaman gitu, karena Saul Kripke kan sudah bikin namanya causal theory of name gitu. Nah, ini Gettier problem ini sebenarnya menjadi problem kalau kita pakai descriptivist theory of name ini. Nah, solusinya apa? Kita harus secara rigid atau secara fleksibel. Karena kalau yang di problem Gettier yang biasa itu yang penerima pekerjaan itu kan nggak bisa true in all possible world ya. Jadi kita bisa aja kita pakai sebenarnya designation itu nggak harus rigid, tapi bisa juga secara fleksibel. Kalau menurut aku fleksibel itu maksudnya dia berlaku di dunia yang aktual gitu, nggak di semua dunia yang mungkin gitu. Nah, kelemahannya dari descriptivist theory of name ini karena its lack of assigned meaning towards an object or even of question. Thus the solusinya ya, karena ini deskripsi itu sebenarnya kekurangan arti ya, kekurangan makna gitu. Solusinya apa ya? Kita sebenarnya butuh yang namanya rigiditas atau sebenarnya aku lebih suka pakai istilahnya itu namanya specificity atau spesifisitas gitu. Harus spesifik nih. Siapa yang punya uang 10.000 nih yang dimaksud di sini nih, Anto atau Jono gitu. Kalau cuma bilang yang punya 10.000 doang yang menerima kerjaan, nah itu kan deskriptivis gitu. Nah, ini yang coba aku tolak. Gitu. Ya, akhir kata sebenarnya cuma sampai di sini aja. Ini sebenarnya nggak ada hubungannya nih. Yang terakhir aku cuma lihat ada quote-nya dari si Gödel aja nih. Quote Gödel nih logikawan paling hebat ya. Ini I don't believe in empirical science, I only believe in a priori truth. Aku cuma lihat ini quote dan juga di sampingnya ontological argumennya itu keren aja sih sebenarnya sih. Nah, ini juga jadi inspirasi sih untuk aku untuk mendalami juga soal a priori truth ini, karena kan dari tadi kita bicara soal a posteriori truth-nya. Itu saja sih sebenarnya yang ingin aku sampaikan hasil dari refleksi pribadi, dan juga ini sebenarnya bisa dibilang jadi inspirasiku untuk berguru dengan Saul Kripke. Ini baru awal dari aku mau berguru dengan Saul Kripke. Pasti perjalanannya masih panjang gitu. Untuk ke depan aku mau lebih dalam mendalami lebih banyak mendalami pemikirannya Saul Kripke. Itu aja sih. Terima kasih teman-teman.
Oke, makasih banyak, Bung Albert. That's impressive ya, apa proposalnya sangat menarik. Terima Dan kasih, terima ya kasih. sangat. Dan pasti ini akan banyak akan ada banyak pertanyaan dari teman-teman. Tapi sebelum itu mungkin tadi ada sebelum kita masuk lagi ya. Jadi kalau misalnya kita ulang lagi pakai Mm-mm. dua pertanyaan utamanya yang dimasukin sama Gediar itu, jadi apakah is knowledge justified through belief? Berarti kalau Bung Albert ngomong no ya, berarti. Ya, no. Kalau kalau misalnya berarti berrefleksi dari apa proposal yang Bung Albert sebut, berarti kayak knowledge itu kalau misalnya Sebenarnya, dibuat jadi satu kalimat sebenarnya jadi kayak ya gimana? sebenarnya enggak sih. Aku sebenarnya pengen menggeser dari definisi kita bahwa knowledge itu justified through belief. Aku pengen menggeser dari situ karena apa? Karena ini paradigmanya yang dieksplor tuh lain gitu. Ini maksudnya justified through belief itu nggak bisa jadi knowledge kalau kita pakai paradigmanya descriptivist theory of name gitu. Coba mungkin kalau kita pakai causal theory of name sebenarnya justified through belief itu ya sebenarnya bener-bener aja gitu. Karena apa yang jadi keyakinan itu pasti designate ke satu objek atau event yang spesifik gitu. Tapi kalau kita cuma deskriptif aja, nah itu aku nggak setuju. Kalau JTB ini cukup untuk menjadi knowledge sebenarnya. Oke. So jadi kayak justified through belief itu benar dalam kerangka saat kita memodelkan itu dalam uh, Causal theory of name. causal. Ya, Oke, yang kripto tadi ya. Oke, ya. saya rasa cukup jelas ya, teman-teman. Oke, teman-teman, kalau misalnya ada yang mau pertanyaan, ada yang kurang jelas, atau hanya sekedar klarifikasi, atau komentar, sangat oke ya. Silakan bisa angkat tangan, atau bisa langsung di chat. Tapi kalau di chat agak susah, langsung angkat tangan aja bisa ngobrol. Silakan, teman-teman. Oke, sambil nunggu, Bu, mungkin tadi ada yang dua pemisahannya tadi antara rigid sama fleksibel tadi mungkin bisa diulang yang rigid designator sama fleksibel Oh designator ya, tadi. rigid sama fleksibel ya. Jadi kalau Iya, rigid itu bedanya. kan definisinya Kripke kan true in all possible world gitu, necessary true in all possible world. Nah, kalau yang fleksibel itu sebenarnya aku cuma bilang itu sebenarnya designator juga gitu. Tapi designatornya nggak true in all possible world gitu. Kayak contohnya yang tadi yang punya uang 10.000 di kantong gitu. Yang punya uang 10.000 di kantong itu um, yang punya uang 10.000 di kantong itu saat itu Anto dan Jono gitu. Tapi kan di possible world yang lain mungkin sebenarnya bisa aja dua-duanya nggak punya uang 10.000 atau mungkin salah satu aja yang punya uang 10.000 atau bagaimana gitu. Itu yang menurut pandangan aku kayak gitu tuh. Cuman kalau di dunia yang aktual itu sebenarnya definisi uang yang punya uang 10.000 itu mendesignate ke satu orang gitu. Antara Anto atau Jono gitu. Kalau mau dibilang knowledge gitu. Kalau Berarti, menurut si Jono, oh ya. oke, berarti intensitas, lebih kayak di intensitas ini ya, modalnya dia ya. Iya, iya, Yang betul. satunya necessary, satunya cuma di beberapa possible world aja. Iya. Oke, silakan teman-teman yang mau. Saya rasa proposal yang menarik ya, dan kita bisa banyak explore di sini. Sambil nunggu, kita kasih waktu sebentar buat teman-teman. Oke, itu ada pertanyaan dari Mas Sosi. Silakan, Sos. Sediaan, ya. Oke. Mungkin klarifikasi dulu aja ya, Mas. Ya. Perihal apa? Kita ke kasus yang dari Frege dulu, mungkin dari situ dulu deh, saya ingin menegaskan posisi Mas Albert mungkin di bagian sini. Mas Albert melihat saat di Frege puzzle ini bahwa Venus, bahwa Hesperus itu evening star, Phosphorus itu morning star, dan Venus itu adalah both Phosphorus and Hesperus. Itu Mas Albert melihat 3 kalimat itu bedanya apa, Mas? Kalau boleh saya tahu. Dari situ dulu aja mungkin. Venus adalah
Venus adalah fosforus. Venus is both Hesperus and Phosphorus. Terus Ya. Hesperus is evening star, Phosphorus is morning star. Ini Oke. kan 3 kalimat ya. Nah itu Mas Albert ngelihat 3 kalimat ini bedanya apa Mas? Kalau boleh tahu. Bedanya di deskripsinya sih ya, karena kalau yang Hesperus kan evening star, tapi kalau yang Phosphorus adalah morning star. Deskripsinya kan jelas beda, satunya evening star, satunya lagi morning star. Padahal kenyataannya adalah menunjuk pada objek yang sama. Jadi kalau boleh ditegaskan, mereka mempunyai denotasi yang sama, yaitu Venus. Tapi perbedaannya di deskripsinya. Yang satu itu adalah evening star, yang satu morning star itu adalah deskripsi yang berbeda gitu. Oke. Oke, saya cerna dulu deh sebentar. Mungkin yang lain dulu. Mohon maaf kalau aku mungkin masih kurang banyak pengetahuan juga gitu. Kurang banyak pengetahuan di sini. Aman Mas, aman. Memang sesi kalau bedanya gitu. Tapi biasanya akhir-akhir tuh suka nyelkit di akhir. Pertanyaan aja. Oke, jadi kalau misalnya tadi dari pertanyaannya Mas Sosiawan tadi untuk klarifikasi tentang Frege puzzle tadi kan ada 3 kalimat ya. Venus itu adalah Phosphorus dan apa tadi? Hesperus ya. Hesperus, kemudian Venus adalah Phosphorus dan Venus adalah Hesperus. Itu yang membedakan ketiga kalimat tadi itu adalah tadi klarifikasi dari Bung Albert itu deskripsinya. Ya, yang membedakan mungkin yang pertama dengan yang kedua ya. Kedua dan yang ketiga. Oke, thank you Sos untuk klarifikasinya. Mungkin nanti bisa kembali lagi untuk pertanyaan lagi. Gimana teman-teman yang lain? Mungkin Ainu ada nggak sih? Oh ya, mungkin sebelum lanjut ke teman-teman, mungkin aku mau explore lebih jauh lagi tentang beberapa tesisnya tadi itu. Pertama, pertanyaan tentang ini sih, pertanyaan tentang limitasi knowledge. Tadi kan knowledge itu kan dianggap dipersempit ya. Jadi dengan kita bisa membuat Gettier problem itu tidak menjadi masalah. Itu kalau penangkapan aku ya, saat kita mempersempit problem knowledge gitu. Model knowledge dalam artian causal reference tadi itu kan. Dan tidak di deskriptif. Jadi apapun yang bersifat deskriptif itu kita nggak punya knowledge tentang itu gitu. Cuma bukannya itu sedikit ini ya Bung ya, itu bold statement kan, karena di banyak hal itu kita nggak punya reference ke itunya nggak punya reference ke rigid designator-nya. Maksudnya rigid designator itu kita masih kayak nggak tahu di mana gitu rigid designator-nya, karena kan yang kita ambil karena rigid designator kan selalu yang dengan kripke itu kan selalu yang ini ya apa namanya yang fisikalnya. Jadi kalau misalnya air ya itu H2O gitu. Dan sedangkan kalau misalnya ada beberapa tempat yang dimana kita nggak punya posisi ke sana misalnya, bukan karena bukan karena tidak ada itu, tapi karena tadi itu mungkin reliabilitas kita untuk bisa mengatakan bahwa itu rigid designator. Itu kan akhirnya kenapa deskripsi itu yang akhirnya yaudah ini yang kita mungkinkan, kayak misalnya di ilmu misalnya kita bisa ngerujuk ke banyak designator, salah satunya H2O sebagai kausa dari air. Tapi masalahnya adalah misalnya masalah di spektrum yang paling lemah itu adalah misalnya H2O itu bukan H2O air itu bisa muncul dengan properti yang sama, tapi itu bukan dari H2O misalnya, tapi dengan yang lain. Nah, itu spektrum yang paling lemah misalnya. Kalau misalnya kayak gitu, gimana? Terus spektrum yang paling tinggi misalnya itu di posisi-posisi yang memang kita sangat mungkin kita nggak akan pernah tahu rigid designator-nya. Nggak sampai rigid designator-nya. Kalau contohnya apa ya? Contoh tadi kayak misalnya yang cantik ya, tapi
cantik tadi misalnya, digitalisasinya kan misalnya gen ya, tapi Ya. itu sorry, berarti ini masih spektrum tengah nih, spektrum tengahnya berarti kayak misalnya gini, eh, cantik tadi itu kan didefinisikan sebagai ekspresi dari gen cantik. Kalau misalnya kita anggap bahwa dunianya itu simple, itu kan bisa terjadi. Tapi kan kalau misalnya dunia nggak simple, itu kan jadi agak-agak rumit. Jadi masalah yang di detail gitu. Jadi cantik itu terjadi karena eh, oke ada gen, tapi kan juga dari perspektif persepsinya orang itu juga karena culture dan segala macam itu kan jadi membuat Ya. kekuatan itu jadi nggak terlalu rigid juga untuk ngomongin cantik sebagai gen ekspresi. Walaupun saya setuju kalau misalnya itu dalam dunia yang simple ya, kayak misalnya bukan sesuatu kalau masalah bilang nggak ada masalah. Dan yang paling terakhir tadi itu, yang spektrum paling jauh tadi itu saat misalnya kita nggak pernah nggak susah untuk mendapatkan digital ya karena kita nggak pernah sampai ke physical underlying terakhirnya itu. Oh, karena kita nggak tahu semuanya ya, nggak tahu semuanya soal physical underlying-nya gitu ya. Iya, iya, iya. Jadi kita terpaksa harus settle dengan deskripsi gitu ya. Iya sih ya. Iya. Eksplorasi Ya. aja sih untuk ke sana. Kalau saya Ya, itu ya. nggak membatalkan, tapi cuma kepengen tahu aja kalau misalnya dalam posisi seperti itu kan masalah-masalah utama originator itu gimana kalau di dalam tesisnya Bung Albert tadi yang membuang deskripsi sebagai bukan knowledge. Sorry, Ya, deskripsi yang tidak berdasar pada ini ya, physical originator-nya itu. oke ya, oke. Lumayan susah juga nih. Deskripsi yang ini ya, nggak berdasarkan dengan rigid designator itu ya. Ya, yang aku tangkap sih kalau dari Kripke ya, kalaupun kita pakai deskripsi ya, tapi deskripsi itu pasti kita akan punya apa? Kita pasti akan punya referensi gitu, referensi pada satu objek lah, satu objek yang fisikal yang konkret gitu loh. Kita nggak mungkin gitu, kita punya apa deskripsi itu apa ya deskripsi gitu aja gitu, tapi deskripsinya ambigu gitu. Pasti akan ada referensi pada satu objek yang memang itu satu objek yang spesifik gitu. Meskipun mungkin istilahnya gimana ya, mungkin istilahnya mungkin kita kurang bisa mengelaborasi gitu. Kita kurang bisa mengelaborasi gitu. Kalau kita elaborasi deskripsi itu pada dasarnya akan sampai pada ke satu objek yang kita jadikan referensi gitu, satu objek gitu, nggak terbagi-bagi gitu, nggak terbagi-bagi ke dalam beberapa kategori atau ke beberapa objek gitu yang menjadikan itu ambigu gitu, karena satu deskripsi kan bisa untuk beberapa objek gitu, satu deskripsi bisa beberapa objek. Nah, apakah objek yang kita pertanyakan ini dengan deskripsi ini gitu, deskripsi ini cukup untuk menjawab atau menghasilkan pengetahuan gitu, pengetahuan terhadap objek atau event yang kita pertanyakan gitu. Nah, itu apakah deskripsi itu cukup gitu, karena deskripsi kan bisa bercabang ke beberapa macam objek gitu, beberapa macam event gitu. Misalkan contohnya tadi yang punya uang 10.000 itu kan deskriptif gitu, yang punya uang 10.000 deskriptif, tapi kan yang punya uang 10.000 kan ada 2 orang gitu. Anto sama Jono gitu. Nah, itu kan mau nggak mau kan sebenarnya kita nggak bisa lari dari situ gitu. Jono itu sebenarnya dia sedang membayangkan Anto gitu. Dia sedang membayangkan Anto yang punya uang 10.000 gitu. Sebenarnya ada reference ke situ gitu. Ada reference ke situ ya secara simpel sebenarnya si Jono itu salah sebenarnya. Dia nggak punya justified true belief sebenarnya. Kalau kita pakai rigid designator ya jadinya bukan orang yang punya 10.000 yang punya orang yang punya 10.000 yang mendapat pekerjaan, tapi Anto yang mendapatkan pekerjaan gitu, karena kita pakai designator gitu. Dan ini nggak rigid sih kalau yang ini sih, karena bisa deskripsi yang lain-lain gitu di dunia yang lain gitu, nggak harus 10.000 gitu di dunia yang possible world gitu. Kira-kira menjawab nggak Bung Banin? Masih mute. Oke, sip. Berarti apakah ada kayak stage gitu, stage pre-JDB tadi itu? Atau kalau memang distingsinya adalah ada JDB atau tidak ada JDB? Jadi gitu, atau tidak JDB, tapi kayak tadi kan yang misalnya proses yang ini yang ada kemungkinan kita mendapatkan referensinya gitu.
tapi kita belum posisi dalam itu kan posisi temporal ya, posisi temporal di mana kita mungkin bisa mempostulatkan itunya apa designatornya, tapi ada posisi waktu yang kita masih masih wandering around gitu. Itu dalam posisi seperti itu, knowledge mereka tentang event tadi itu atau objek tadi itu eh, di posisinya di JTB-nya, sorry, di tidak JTB sama sekali, atau mungkin ada kayak satu kategori eh, yang itu masih temporal menuju JTB tadi itu, atau kalau dengan Bung Albert itu nggak diperlukan kategori itu, kategori ketiga tadi untuk menjembatani posisi yang belum. Jadi ya, Karena ini ya, karena apa, designatornya belum dipostulatkan gitu ya Mas. iya. Tapi benar, sebenarnya mereka sudah deskripsi sudah ke arah sana gitu. Tapi karena berbagai macam kemungkinan yang kita anggap kita masukkan kemungkinan itu, kemungkinan epistemologis itu, kemudian apakah kita menganggap bahwa pengetahuan saintis itu misalnya dalam temporal tadi itu sebagai knowledge, atau ada tidak knowledge atau ada kayak kategori ketiga gitu, atau nggak diperlukan memang kalau dalam kerangkanya Bung Albert. Kalau kayak begitu ya, tergantung dari ini sih, tergantung dari dua macam ya. Aktualnya itu dari deskripsi itu si saintis ini merefer kemana gitu, merefer ke misalkan yang A atau yang B gitu. Tapi sebentar dulu ya, sebentar dulu. Saya cerna dulu ya, saya cerna dulu. Misalkan Oke, sambil menunggu mungkin teman-teman juga kalau ada pertanyaan disilahkan. Aku nimbrung dikit ya. Oh iya, silakan Bung Martin, silakan. Iya. Menarik ya yang dipresentasikan Albert. Jadi kalau dalam pemahaman saya sih sebetulnya kalau kita ngelihat kayak problem GTA itu sama problem kayak misalnya yang di Moore ada ya problem analisis gitu kan, bahwa analisis itu kalau dia benar maka dia trivial, kalau dia nggak trivial maka dia salah kan. Dan paradoks analisisnya Moore itu kan sebenarnya isomorfis dengan problemnya Frege tentang intensi sama ekstensi ya sebetulnya yang tadi dibahas di akhir itu soal apa Bosporus itu kan Hesperus sama Bosporus itu planet Venus adalah bintang fajar atau bintang senja gitu. Nah sebetulnya kan asumsinya adalah karena tadi ya yang disebut deskriptivis oleh Albert itu kan bisa diartikan, bisa diparafrasekan sebagai anggapan bahwa intensi bisa direduksi ke ekstensi di dunia aktual gitu. Yang which is itu salah jelas lah. Karena kita masih bisa membayangkan suatu dunia lain di mana planet Venus bukan bintang fajar gitu ya. Jadi intensi nggak bisa direduksi ke ekstensi. Kalau dalam andaian deskriptivis itu. Tapi sebetulnya kalau ontologinya diperluas kan bisa juga ya. Kalau kita asumsikan misalnya dunianya ini ada mencakup sembarang semua dunia yang mungkin ya. Nah berarti kan di dalam dunia yang diperluas itu ketika kita bilang bahwa planet Venus adalah bintang fajar gitu dan itu memang terrealisasi di semua dunia yang mungkin, maka itu adalah intensi bisa sama dengan ekstensi gitu. Andaikan dunianya diperluas dan memang berlaku demikian halnya di kenyataan. Nah problem yang tadi diangkat sama Bung Banin kan kalau nggak salah soal ini ya, soal bagaimana kriteria yang diajukan oleh Albert sepertinya terlalu strong ya untuk pengetahuan ya, karena dia mensyaratkan pengetahuan itu harus absolut atau dia bukan pengetahuan sama sekali. Itu kan memang kayaknya terlalu strong ya. Artinya kalau memang disyaratkan bahwa kita harus bisa punya akses ke sembarang dunia yang mungkin atau sembarang situasi yang mungkin, sehingga si yang memiliki yang akan mendapat pekerjaan itu adalah si John atau si Smith dan seterusnya itu, maka itu kan berarti menuntut satu hal yang nggak mungkin dicapai gitu. Dia rigid designator untuk hal yang nggak ada rigid designator dalam pengertian air adalah 2O ya. Kecuali kita punya semua informasi tentang sembarang dunia mungkin gitu.
Tapi karena kita tidak punya, maka kita tidak bisa menghasilkan pengetahuan kan, kalau dalam kriteria pengetahuan yang terlalu strong itu. Nah, bagaimana kalau sedikit dilonggarkan kriteria pengetahuannya, dibikin tadi yang dibilang sama Banin kan, dibikin step demi step itu stages gitu ya. Jadi ada pengetahuan derajat 1, derajat 2, derajat 3 dan seterusnya. Dan yang menentukan derajat-derajat itu adalah sejauh mana kita bisa menangkap mengungkapkan satu proposisi yang semakin invarian kan. Sebetulnya rigidity dalam rigid designator kan menunjukkan invariansi kan. Sebenarnya ini berkaitan dengan diskusi logika tentang invariansi yang sudah banyak diangkat teman-teman sih. Sejauh semakin rigid maka semakin invarian. Problemnya adalah rigiditasnya Kripke kan invarian di sembarang dunia mungkin ya. Jadi sesuatu yang bisa terus berlaku salva veritate di semua dunia mungkin gitu ya. Yang which is itu artinya sama dengan salva significatione kalau ontologinya diperluas gitu. Nah, jadi yang diperlukan dalam arti itu mungkin bukan pengetahuan tentang semua dunia mungkin, tetapi mungkin pengetahuan tentang invariansi n+1 gitu. Sesuatu yang lebih rigid daripada yang diterima sebagai informasi semula gitu. Kita menerima informasi semulanya n, katakanlah seperti itu ya. Maka untuk bisa mencapai satu yang disebut sebagai rigidity secara relatif itu, kita nggak perlu tahu semuanya, kita hanya perlu tahu sesuatu yang lebih besar daripada yang himpunan semula itu, himpunan informasi semula itu. Nah, atau semacam itulah. Nah, mungkin dengan cara itu bisa dibikin lebih ada grading gitu ya. Pengetahuan itu nggak on off gitu ya, nggak pengetahuan absolut atau ketiadaan pengetahuan sama sekali, tapi pengetahuan derajat demi derajat gitu. Mungkin ya, itu sih. Terima kasih Bung Martin. Cuman memang sayangnya aku butuh banyak lebih belajar lagi. Karena masih banyak yang aku belum tahu gitu. Jadi kalau kita argumen, aku khawatirnya kita argumennya slip gitu loh, nggak ketemu gitu. Kalau masalah ini gitu. Kalau menurut Bung Albert gimana itu? Pertanyaan Bung Martin tadi, komentar sebenarnya, itu membahayakan nggak untuk tesisnya? Kalau menurut Bung Albert sendiri, membahayakan nggak untuk tesisnya Bung Albert dengan adanya kayak gradient gitu, kayak ada gradasi knowledge instead of this yes or no statement, yes or no assertion tentang knowledge tadi. Ada gradient ya. Ya mungkin bisa jadi kali ya. Cuman jujur aja memang aku masih butuh banyak belajar sih soal ini sih, soal invarian gitu. Masih belum mendalami untuk yang situ-situ gitu. Tapi mungkin kalau misalnya kita nggak gunakan kata invariannya Bung Martin, mungkin kalau misalnya kita kayak menempatkan posisi ini sebentar ada yang mau masuk, berbahaya nggak menurut Bung Albert kalau misalnya ada gradasi tadi? Jadi nggak perlu, misalnya saya rasa kalau tanpa menggunakan invarian pun tadi kayaknya juga kita bisa masuk ya. Soalnya artinya jadi ada justified true belief, ada hampir justified true belief kayak gitu. Itu artinya kan dengan menurut dalam mana ya interpretasi saya tadi, komentar Bung Martin itu bisa kita ambil jadi seakan-akan kayak gini. At some point itu kita bisa mengambil descriptive knowledge gitu. Menurut saya itu sedikit berbahaya buat klaimnya Bung Albert, karena maksudnya deskriptifnya itu makin lama makin mengerucut gitu. Iya, jadi kayak makin banyak deskripsinya, makin lama makin mendeskripsikan satu objek yang tadi aku bilang harus ada designasi itu ya. Iya. Sedikit demi sedikit itu. Jadi pengetahuan itu nggak sekaligus, tapi sedikit demi sedikit gitu ya. Iya, dan kalau bayanganku sih kayak itu jatuhnya jadi misalnya tadi kan kategorinya yes dan no ya, JDB atau tidak JDB dengan posisi itu. Nah, berarti kan dalam posisi yang dua yang Bung Albert kejar tadi itu kan berarti ada semua deskriptif teori itu semua deskripsi itu bukan knowledge. Tapi kalau misalnya kita buat jadi gradasi itu ada waktu dan ada derajat tertentu di mana kita
mengakui bahwa kita bisa menyebut itu sebagai knowledge deskripsi tadi itu. Dan itu kan nggak tahu sih, bayanganku tadi itu sedikit menyerang konklusi Bung Albert terakhir yang bahwa kita harus membilang apa knowledge itu ya yes or no, kausal atau saat kita tahu kausal registernya atau tidak. Kalau menurut ya Bung Albert gimana itu? Oke, itu sebenarnya bisa sih, tapi ini memang kita formatnya ya. Kalau kita kan formatnya ini kan sebenarnya jelas gitu. Jadi misalkan antara Anto atau Jono atau John sama Smith lah, itu kan jelas tuh ada pilihan antara dua gitu. Misalnya kita pertama itu ada deskripsi deskripsinya yang pertama adalah laki-laki gitu. Itu kan berarti kan sama-sama gitu, sama-sama Jono sama Anto sama-sama laki-laki. Nah, itu berarti belum bisa dibilang knowledge. Punya uang 10.000. Jono sama Anto sama-sama punya uang 10.000, belum bisa disebut knowledge gitu. Misalkan terus habis itu yang dapat pekerjaan adalah tadi kan berarti kan lelaki yang punya uang 10.000 di kantong gitu. Oke, itu deskripsinya di situ. Terus kita tambah lagi lelaki yang punya 10.000 di kantong yang punya kumis. Kebetulan Jono sama Anto sama-sama punya kumis. Nah, itu masih belum bisa disebut knowledge. Tapi kalau kita tambah lagi deskripsinya, misalkan lelaki yang punya 10.000, yang punya kumis, yang botak. Nah, yang botak cuman Jono, yang Anto nggak botak. Baru bisa dibilang knowledge, kalau kayak gitu. Itu berarti gradasi kan? Kalau aku memang dalam framework Gettier, memang aku nggak bisa untuk dalam framework. Kurang lebih kalau kayak gitu sih bisa. Kalau gitu sih bisa sih sebenarnya. Dimana ibaratnya deskripsi itu sudah cukup banyak, dia bisa mendesignate ke satu objek atau event yang spesifik, di mana yang objek yang lain atau event yang lain itu kekurangan deskripsi ini gitu. Tapi itu kan sebagai proses ya, berarti deskripsinya nambah kayak gitu bisa sih sebenarnya. Oke, makasih Bung Albert. Oke, teman-teman yang lain silakan jika ingin melanjutkan mungkin diskusi yang tadi atau mau lanjut pertanyaan yang lain, silakan. Saya boleh masuk? Oke, silakan. Sekalian nanggapi Mas Martin ya, dan apa ke tanggapannya Mas Albert. Jadi pertama kalau misalnya dibuat degree dari knowledge itu lalu valuasi dan validitasnya itu bagaimana? Apakah ada pembedaan juga di antara degree-nya tadi? Terus kalau misalnya ini diterima oleh Mas Albert, tadi mungkin saya butuh diulangi lagi tadi lagi ngakuin sesuatu. Mungkin itu kan soal deskripsi sih sebenarnya, soal deskripsi. Jadi coba kita bilang misalkan deskripsinya ini adalah yang pertama nih, misalkan yang mendapat pekerjaan adalah lelaki. Nah, ini kan kebetulan Jono sama Anto sama-sama laki-laki. Nah, itu kan belum bisa disebut knowledge. Terus habis itu deskripsinya kita tambahin. Yang mendapat pekerjaan yang punya 10.000 di kantong. Jono sama Anto sama-sama punya uang 10.000. Nah, itu kan berarti belum bisa disebut knowledge gitu. Ya, ini kan berarti kan kita deskripsinya udah bertumpuk nih. Laki-laki yang punya uang 10.000. Kita tambahin lagi. Yang dapat pekerjaan adalah laki-laki yang punya uang 10.000 yang punya kumis. Kebetulan Jono sama Anto sama-sama punya kumis. Masih belum bisa disebut knowledge. Nah, terus kita tambah lagi. Yang dapat pekerjaan adalah yang laki-laki yang punya uang 10.000 yang punya kumis dan kepalanya botak. Kebetulan Jono kepalanya botak, Anto kepalanya nggak botak. Nah, ini baru bisa disebut knowledge gitu. Jadi ya mungkin bisa dibilang sebenarnya tergantung deskripsinya. Apakah deskripsi itu bisa mendesignate ke satu objek atau satu event yang spesifik atau enggak gitu. Jadi itu kan proses gitu, ya. Oke. Berarti kalau menurut Mas Albert dari degree-nya itu berarti salah satunya ditentukan oleh penambahan atribut ya. Atribut di sini untuk dalam upaya untuk spesifikasi atau penunjukan yang lebih akurat. Tapi di sisi lain itu dengan penambahan atribut itu bukan malah melemahkan gagasan rigid designator ya, karena rigid designator kan memang bekerja itu tidak dalam lingkup kayak
definite description gitu yang punya beberapa poin, tapi lebih ke satu poinnya, karena dia merujuk pada satu unique identity yang which is baptismal name kalau misalnya di causal historical theory of reference, theory of name itu. Tapi dengan menambahkan atribut-atribut seperti itu, bukannya itu melemahkan justru kemampuan rigid designator ya, Mas? Sebenarnya nggak juga sih gitu, karena kan kita bicara proses ya. Deskripsi itu sebenarnya kalau kita mau lihat deskripsi itu sendiri-sendiri gitu, nggak kita satukan, itu juga sebenarnya nggak ada masalah gitu. Misalkan kalau yang di kasusnya yang tadi yang menunggu penerimaan kerjaan ya, dari awal kan dia ngomongnya yang punya uang 10.000 di kantong gitu. Tapi coba kalau misalkan yang dari awal itu ngomongnya itu bukan soal 10.000 di kantong, tapi ngomongnya soal kepala botak gitu. Di mana yang satu botak, yang satu nggak botak gitu. Nah itu kalau kayak gitu sebenarnya boleh-boleh aja gitu, meskipun itu belum proses yang penambahan atribut gitu, atributnya cuma satu, itu sebenarnya nggak ada masalah gitu. Sebenarnya cuma ini aja sih, deskripsi itu kalau dia mencakup nih, misalkan mencakup 2 objek nih, 2 orang ini gitu, itu sebenarnya nggak bisa dianggap knowledge gitu. Kecuali kalau sampai pada satu titik di mana deskripsi itu cuma bisa mencakup satu objek gitu di antara 2 objek ini, di mana yang objek satunya itu nggak qualified lagi untuk deskripsi ini. Nah itu baru bisa dibilang knowledge gitu kalau menurutku. Kira-kira menjawab nggak? Berarti misal pakai yang ditanggapi oleh Mas Martin juga ya di komen ya, bahwa air itu adalah H2O dan itu merujuk rigid designator dari air itu H2O. Walaupun Kripke sendiri juga ngasih tanda bintang syarat dan ketentuan berlaku perihal natural kind, tapi kalau Mas Albert sendiri melihat apakah ini bentuk definite description dari air, dan H2O sendiri itu bentuk pengetahuan yang sebutannya yang masuk dalam skematik JTB gitu. Ya iya, menurutku sih iya. Sesuai dengan Kripke juga kan ya. Dia necessary ya, necessary, air H2O itu necessary. Oke. Tapi mungkin pakai argumen besarnya aja kali ya. Kalau Mas tadi salah satu yang Mas Albert ajukan itu kan masalah one to one correspondent, one to one probability ya, ke koreksi ke pengetahuan belief ini punya one to one probability ke realitas ya, yang itu melegitimasi adanya pengetahuan. Begitu kalau bisa diparafrase. Benar gak? Oh enggak, itu sebenarnya soal probabilitas sih. Itu soal masalahnya Alvin Goldman sih. Dulu kan Alvin Goldman kan bikin yang soal causal theory of knowing gitu, di mana kita itu bisa tahu soal satu appearance itu, atau kita bisa membuat kesimpulan. Nah itu kesimpulannya kan harus berdasarkan pada apa yang menjadi penyebab yang kita melihat itu gitu. Misalkan kayak jam tadi gitu, kita melihat jam itu menunjukkan pukul 3, terus kita berkesimpulan, oh ini sekarang pukul 3, padahal sebenarnya jam itu menunjukkan pukul 3 itu karena dia rusak 24 jam yang lalu gitu. Nah tapi kan kalau yang di sini kan yang Alvin Goldman kan ini ya, kalau dia jalan misalkan ke suatu desa gitu, ada banyak kandang sapi gitu, tapi sebenarnya kebanyakan kandang sapinya itu palsu, cuman ada satu yang asli. Kebetulan pas hoki dia ngelihat yang asli, terus jadinya, oh ini kandang sapi, itu bener atau enggak gitu. Nah itu kan sebenarnya maksudnya aku cuman pengen bilang aja gini, kalau seandainya si orang ini tahu kalau kemungkinannya dia benar itu cuman 1:100 kemungkinan benernya, apakah dia akan sampai pada konklusi, oh ini adalah kandang sapi asli gitu. Nah, kemungkinannya kan mungkin kalau secara rasional kan enggak gitu, karena ada 1:100 kemungkinan gitu. Nah itu kan kalau kayak gitu kan, kalaupun bener
kalau seandainya dia tahu ya 1:100 gitu, dia bilang oh ini kandang sapi yang benar, itu kan berarti kan unsur menebak gitu. Nah itu jadi jadi nggak bisa dibilang knowledge kalau yang di situ. Oke, berarti posisinya knowledge ini salah satunya ditentukan oleh probability. Iya. Dan juga apakah kita tahu gitu? Apakah kita tahu kalau sebenarnya bukan apakah kita tahu ya? Sebenarnya kalau misalkan kita yakin gitu, kita punya 1:1 kemungkinan bahwa kita benar gitu. Tapi pada aktualnya kita sebenarnya cuma punya 1:100 gitu. Jadi meskipun kita benar, sebenarnya kita nggak punya knowledge gitu, karena ya kita itu kan balik lagi Gettier itu kan yang dipermasalahkan kan keberuntungan epistemik gitu. Nah itu kan berarti kan jadi knowledge bukan karena data, bukan karena justifikasi yang sebenarnya yang kuat gitu, bukan karena data lah istilahnya gitu. Tapi karena keberuntungan epistemik gitu. Nah itu sebenarnya yang mau dibahas kan dari Gettier itu kan itu keberuntungan epistemik. Oke, berarti kalau misalnya pada kasus air, menurut Mas Albert itu ada probability apa untuk menegaskan bahwa air H2O itu merupakan pengetahuan? Proposisi air adalah H2O itu merupakan pengetahuan. Proposisi air adalah H2O adalah pengetahuan. Ya kita sudah meneliti air sih, dan kita sudah menutupkan bahwa H2O itu air gitu, ada rigid designator di situ. Kalau kita ketemu air dalam tanda kutip air yang bukan H2O, ya itu bukan air. Berarti tetap kan ada kemungkinan, atau misalnya pakai Potemkin village yang tadi, posisinya kan kita belum punya akses. Ini diasumsikan kita tidak punya akses ke planet-planet lain ya untuk menentukan. Kalau bahasanya Hillary Putnam pakai twin earth itu ada planet lain ada bumi lain yang punya XYZ itu, bahwa si air ini nih semua properti air itu ada di XYZ, hanya komposisinya berbeda. Nah itu kan itu kayak membatalkan proposisi bahwa H2O itu adalah pengetahuan karena posisinya di karena ada XYZ yang contrary gitu, karena ada XYZ yang menggagalkan itu gitu. Nah Mas Albert ngelihatnya gimana bahwa ada probability itu? Apakah itu masih tetap bisa dianggap pengetahuan H2O? Kalau menurutku bisa sih sebenarnya, masih bisa sih. Karena kita secara spesifik merefer air itu ke H2O yang ada di bumi ini gitu. Selepas itu kalau kita dari Twin Earth, ya itu sebenarnya adalah bahan kimia yang lain, bukan air. Mungkin kita sebutnya Bayer kali. Kalau itu kan bukannya itu sesuai dengan argumennya Kripke ya? Iya. Maksud saya, tapi dalam konteks Mas Albert, soalnya Kripke kan menekankannya itu pada bahwa ada konsistensi dari intensi ini ya, bahwa air itu H2O, di tempat lain dia punya properti yang berbeda XYZ, punya properti yang sama tapi namanya XYZ, itu bukan H2O, maka nggak bisa dianggap air. Itu butuh diselidiki, posisinya itu butuh diselidiki bahwa komponen kimia dan model kimiawi kita juga mungkin punya ekstensi atau Punya ekstensi. yang belum kita ketahui lah posisinya. Tapi itu ditolak bukan air karena sekali lagi keterbatasan pengetahuan kita di sana kan. Nah, maksud saya di sini balik ke masalah probability itu, sebenarnya saya muter jauh banget. Tapi saya di inductive reasoning sendiri, kayak waktu itu di pembahasannya Mas Gema, saya punya pertanyaan yang sama. Punya example yang sama, tapi mungkin pertanyaan lebih dirujuk ke konteks ini.
bahwa dalam model tertentu dalam standar model untuk menentukan masalah apa Partikel. fundamental partikel itu, terus akhirnya ditentukan mereka melakukan eksperimen, dan eksperimennya itu punya result A, dan result A-nya ini 5 sigma ini merupakan bukti, dan itu dianggap pengetahuan padahal punya probabilitas 1/5 juta. Dia nggak punya probabilitas 1/1. Nah, itu kan berarti meletakkan juga bahwa si pengetahuan yang dihasilkan oleh eksperimen seperti ini nih bukan jadi rigid designator atau jadi properti inti atau identitas, bahasa itu identitas dari fundamental partikel ini. Nah, tapi kita tetap menganggap itu pengetahuan. Nah, Mas Albert melihat itu seperti apa pada contoh kasus itu? Kalau dalam konteks ini maksudnya 1/5 juta itu gimana ya? Kalau 5 juta yang lain itu ada apa gitu? Dari 5 juta. Jadi apa sebutannya? Model penelitiannya tuh mereka membuat asumsi. Pertama mereka membuat asumsi probability bahwa pada keadaan partikel itu ditabrak, ada keadaan pas partikel ditabrak, ada tendensi untuk partikel tersebut melakukan behaving something itu tuh dikelompokkan untuk kalau dia behave-nya seperti ini, misalnya dia beloknya ke kiri, ini ditandai dengan sigma ya intensitasnya. Kalau dia 1 sigma itu cuma kemungkinannya 1 gede ke 1 sigma. 1/10 juta. Kalau 2 sigma tuh lebih kecil, 1/5 juta. 3 sigma yang paling gede. Paling kecil, 1 banding berapa ribu doang. Jadi kemungkinannya ke 3 sigma, tapi begitu ke yang sigma yang hasilnya yang terjadi itu 5 sigma itu 1/5 juta. Jadi itu tetap eksepsi dalam model tersebut, bahwa model tersebut pun kemungkinan untuk fundamental partikel itu ke arah sana itu kecil banget. Tapi nyatanya mereka ke arah sana. Dan itu bisa dianggap itu di luar, istilahnya itu di luar prediksi model in way, soalnya itu unlikely untuk ke arah sana, tapi itu terjadi dan itu dianggap pengetahuan. Jadi itu kan kok bisa disebutkan melepaskan kemungkinan korespondensi, bukan korespondensi, probabilitas one-to-one itu yang diajukan oleh Mas Albert. Oh iya. Ya, ini sebenarnya sebentar aku pengen klarifikasi dulu. Ini yang mau dianggap pengetahuan itu yang mana? Apakah pengetahuan akan probabilitas atau pengetahuan akan ini? Yang aku maksud pengetahuan ini mungkin maksudnya kayak gini, misalnya ini mau ditembakkan nih. Nah, habis itu untuk mau ditembak, sebelum ditembakkan itu kita bikin tebakan dulu nih. Ini akan keluar sigma A, sigma B atau sigma C ini gitu. Nah, itu kita mau misalkan kita mau nebak misalkan sigma C gitu. Itu apakah yang dimaksud itu pengetahuan itu? Karena sigma C misalkan kemungkinannya lebih besar untuk keluar gitu. Apakah maksudnya seperti itu? Atau yang sebelumnya tadi yang aku bilang pengetahuan akan probabilitas itu sendiri? Iya, yang sebelumnya, Mas. Yang sebelumnya ya itu sebenarnya sah-sah aja sih kalau kita bilang pengetahuan gitu. Itu pengetahuan akan probabilitas gitu. Tapi kalau misalkan kita bilang pengetahuan itu dalam konteks ini menebak apa yang akan keluar dari hasil penembakan itu gitu. Nah, itu kan ya itu guessing gitu. Guessing itu bukan bentuk pengetahuan meskipun saat hasilnya sudah keluar ternyata benar gitu. Guess kita benar. Yang aku pengen highlight sebenarnya di situ sih. Meskipun benar tapi nggak bisa disebut pengetahuan gitu. Nah, itu kan korelat sama kasusnya JTB. Tapi di sisi ini kita menyebut di eksperimen ini kita mengatakan itu sebagai pengetahuan, tapi di JTB itu tidak. Kalau menurut Mas Albert gimana? Kenapa working scientist di sini tuh menyebut kejadian ini pengetahuan, tapi di JTB tidak? Gimana ya jawabnya?
Aku kurang familiar sih terus terang sama fisika partikel ini. Jadi mungkin kurang bisa komen banyak gitu, kurang bisa ngerti gitu. Konkretnya itu maksudnya ada di mana sih yang saintis ini bilang pengetahuan itu maksudnya seperti apa gitu maksudnya. Apakah mungkin bisa dibilang sebenarnya pengetahuan karena eksperimen yang sudah dilakukan berulang-ulang, sudah diobservasi gitu, hasilnya sudah diobservasi, nggak cuma sembarang tebakan gitu, mungkin bisa dibilang mungkin seperti itu sumber justifikasi mungkin. Mungkin aku bisa bantu sedikit, Bung, tentang Baik, yang Mas. dimaksud Sosi tadi. Mungkin koreksi Sosi ya kalau misalnya salah. Soalnya kalau misalnya kan bentuk pengetahuan itu yang kalau aku dapat dari Sosi itu banyak gitu. Dan salah satunya itu probability knowledge. Dan probability knowledge itu bisa dikatakan nggak punya rigid designator karena kan rigid designator itu mengandaikan bahwa mengandaikan bahwa dalam tanda kutip ya dunia itu bersifat deterministik sehingga setiap kita punya event objek kita selalu punya cause yang itu bisa kita tentukan secara rigid. Tapi banyak pengetahuan kita itu tidak berdasarkan pada itu. Kalau misalnya mudahnya tadi kalau misalnya yang fisika partikular itu lebih ke arah gini. Pengetahuan kita tentang kemana atom bergerak itu selalu probabilitas. Jadi kita nggak pernah punya rigid designator-nya. Kalaupun itu dibawa, tapi nggak cuma di fisika partikular, tapi juga banyak di konsep-konsep lain. Misalnya konsep kalau di biologi itu kan ada ya, misalnya ada evolusi gitu. Misalnya dari eh, karakter A dia jadi karakter B. Nah, itu selalu ada kemungkinan meskipun eh, jadi dari karakter A ke karakter B itu perubahan itu bersifat probabilitas karena sangat terlalu banyak variabel yang bisa memungkinkan bahwa ada dari A ke B itu cuma 70%, sedangkan sisanya itu enggak karena ada dinamakan drift. Itu kalau dua. Atau yang ini, sorry, ini contoh yang lebih pas lagi. Saat kita melempar dadu, itu kan kita punya pemahaman ini ya, dadu itu eh, 1/6 setiap sisinya gitu. Tapi saat kita lempar 100 kali, itu enggak selalu hasilnya nggak selalu 1/6, tapi bisa bisa mungkin satu keluar 100 kali gitu. Itu kan unlikely ya, tapi itu mungkin. Tapi pengetahuan itu dibangun berdasarkan Goodman yang tadi itu kan bisa probabilitas. Artinya dia nggak satu banding satu lagi probabilitasnya. Dia knowledge yang justified ya, karena kita bisa tahu berapa probabilitas dadu keluar satu sisinya kalau fair 1/6, tapi dia nggak satu banding satu keluarnya. Karena dalam pemahaman sampel tadi itu yang keluar 1/6. Ya memang Dapat nggak satu Bang maksudnya? memang 1/6. Memang Satu banding 1/6. 6. Memang ya kalau menurut definisinya yang JTB sebenarnya coba kita melempar dadu gitu. Nah, terus habis itu melempar dadu, aku tebak yang keluar adalah 2. Memang benar keluar 2 gitu. Nah, itu kalau menurut JTB bukannya itu bukan knowledge ya, itu kan menebak ya. Oh, bukan itunya, Bu. Eh, fakta kalau misalnya dari dadu tadi itu, dadu kita lempar, salah sisinya itu nilai kebenaran 1/6, itu kan berarti eh, tidak secara tidak langsung kayak mengcounter argumennya Bung Albert tentang yang Goodman tadi bahwa pengetahuan itu terjadi jika probabilitasnya itu 1/1. Jadi tidak mungkin ada kemungkinan yang lain jadi kan itu bukan tebakan, tapi itu prior knowledge kita atas atas struktur lemparan dadu gitu. Ada 1/6, 1/4, 1/6, ya seterusnya 1/6 gitu. Kalau menurut Bung Albert itu membahayakan nggak buat itunya analogi Bung Albert tadi itu menyamakan Gettier dengan ya menyamakan Gettier dengan atau lebih mudahnya kayak dikatakan Bung Martin tadi itu berarti kan mengandaikan bahwa knowledge itu yang selalu niscaya tapi ada relasi yang sifatnya probabilitas gitu. Mungkin gitu Bung. Kalau menurut Bung Albert atau mungkin ini dibuka lagi presentasinya Bung yang Alfred Goodman itu. Mungkin kita agak lupa juga Oke. yang Alfred Goodman.
yang ini ya. Ya, ya. Iya, oke. Ditangkap nggak Bang, tadi kita. Jadi kenapa tadi itu nggak bisa disebut tebakan gitu, tapi similar dengan yang disebutkan oleh Goodman itu. Menurutku, saya sih ingin bilang gitu sih. Jadi yang dimaksud tadi bukan tebakan tadi. Gitu nggak sih, Sas? Iya, jadi bukan masalah Ya. ketebakan, tapi memang tendensi yang ke sana itu tuh yang dijadikan pengetahuan. Bahwa statistical proposition itu juga pengetahuan. Statistical proposition sendiri itu pengetahuan. Jadi nggak ngejar one-to-one probability. Mas Albert mungkin lihatnya gimana? Sebenarnya aku lebih ke ini sih, sebenarnya untuk apa tadi yang contohnya yang kandang sapi ya, ada kandang sapi palsu dan kandang sapi enggak yang sungguhan gitu. Nah, itu kan dia misalnya melihat satu kandang sapi kebetulan gitu karena keberuntungan epistemik, itu dia lihatnya itu kandang sapi yang sungguhan, dia berkesimpulan kandang sapi ini kandang sapi beneran gitu. Nah, cuman kan yang masalah kan itu nggak reliable untuk ini knowledge karena seandainya dia tahu itu adalah desa Potemkin gitu. Ada 99 ada 99 kandang sapi yang palsu, yang asli cuma satu gitu. Apakah dia bisa bilang gitu? Kalau seandainya dia tahu pengetahuan dengan probability itu, apakah dia akan tahu gitu kalau misalkan yang sedang dia lihat sekarang itu sebenarnya kandang sapi yang asli gitu, bukan kandang sapi yang palsu gitu. Nah, itu kan sebenarnya perannya kan sebenarnya keberuntungan gitu, keberuntungan epistemik gitu sebenarnya. Iya sih, ya Ya, ya dapat. dia nggak Atau, tahu gitu. oh ya, Ya udah sih cukup sampai situ sih. Paling mungkin kalau boleh ini bisa kayak keparafrasean gini nggak Bang? Jadi yang eh, tadi kan boleh lihat yang tadi Bang, yang satunya lagi, yang tadi, yang poin-poin tadi itu, yang poinnya Alfred Goodman. Itu kan yang di poin kedua itu kan there should be 1.1 probability for the proposition to be true. Itu kalau ini jadi mungkin ya sebenarnya kalau misalnya kita menggunakan yang tadi itu, misalnya kalau misalnya niscaya bahwa kita bisa mengatakan bahwa niscaya bahwa sorry, kemungkinan saya tulis ya ini benar nggak kalau misalnya saya gini kan, jadi kayak kemungkinan Gaduver aku lihat satu sisi ya di sini. itu 1:6. Ini kan perbandingan 1:1 atau jadi kayaknya kebingungannya itu adalah karena meskipun di 1/6 ini kan sebenarnya kontennya itu tetap 1:1 meskipun dia kayak mencakup ada kata 1/6 gitu. Jadi tetap sah kalau mengatakan bahwa knowledge itu memang 1/1 meskipun konten dari kalimatnya itu mengatakan 1/6, tapi struktur kalimat, struktur proposisi ini itu 1:1. Jadi tetap bisa diterima yang mungkin gitu, Sas. Bisa dikatakan gini nggak, Bung? Eh, Jawabannya Bung Albert. Jadi meskipun ada konten 1/6, tapi keseluruhan ini sebenarnya 1:1 tetap. Oke, berarti mungkin Kontradiktif nggak? ditanyakan ke Nah, Mas gitu. Albert, Silakan, Sas. ditanyakan ke Mas Albertnya mungkin bagaimana kalau seperti itu. Kalau posisinya saat si orang yang tadi datang ke desa Potemkin itu tahu ada cuma satu yang benar dan sisa 99-nya salah, terus dia menunjuk satu itu dan ngecek ternyata itu eh, apa menunjuk satu itu dan ternyata salah, itu bisa dijadikan apa pengetahuan kah? Misalnya seperti itu dulu deh. Menunjuk satu dan salah itu maksudnya gimana salah? Salah ternyata bukan yang asli kan. Itu kan bisa disebut pengetahuan ya. Di Dia antara 100 itu dia dia tunjuk. nyebutnya bahwa ini yang asli gitu. Iya, awalnya dia nyebutnya ini yang asli, ternyata dia lihat itu salah. Itu kan pengetahuan, bukan? Awalnya dilihat yang asli, tapi ternyata salah. Bukan ya, karena kan
Dia nggak ada truth maker-nya dong berarti ya? Nggak ada truth maker-nya kan? Tapi ada false maker-nya. Ada false maker-nya ya? Bagaimana, Mas Albert? Kayaknya kita sebenarnya slip deh ini sebenarnya argumennya deh. Ada yang slip gitu loh. Cuman aku terus terang kesulitan untuk nyari titik tengahnya nih supaya kita ketemu nih. Aku nggak ada perasaan kayak gitu ini. Aduh. Mungkin ini Ya, ada yang kan nanti ke depan aku mungkin bisa diskusi lagi gitu. Mungkin karena butuh waktu juga ini. Aku ngerasa ada yang slip sebenarnya gitu loh. Oke, udah mungkin dilanjut aja dulu Mas Banin. Oke, sip. Oke, thank you, Terima Sos. kasih. Iya, ini sih, pertanyaannya tadi memancing banyak, kita mengeksplor banyak dimensi dari diskusinya, Bung Albert. Thank you, Sos. Oke. Mungkin ini 17.34 ya, tapi mungkin ada satu pertanyaan lagi yang perlu dijawab sama Mas Albert. Dua yang saya sekalian ya, disatukan ya. Ada dua pertanyaan tentang ini. Pertama itu, ini apa namanya, dari Bung Muter. Nih. Jadi Bung Albert izin tanya, maaf saya awam dengan pembahasan kali ini dan saya telat datang. Jika dibenturkan dengan tesis pragmatisme, bahasa gimana ya? Di mana bahasa jika digunakan dalam keseharian tidak selamanya deskriptif, apakah bahasa-bahasa keseharian tidak dapat dikatakan pengetahuan ya? Jika asumsi truth maker, pengetahuan sekedar itu. Mungkin maksudnya apakah bahasa-bahasa keseharian tidak dapat jika digunakan keseharian tidak selamanya mungkin apa kausal mungkin dimaksud itu. Jadi pertanyaannya, jika dibenturkan dengan tesis pragmatisme bahasa gimana ya? Di mana bahasa jika digunakan dalam keseharian tidak selamanya mungkin kausal gitu. Apakah bahasa-bahasa keseharian tidak dapat dikatakan pengetahuan? Jika asumsi truth maker pengetahuan sekedar itu. Terima kasih. Itu pertanyaan pertama, saya copy di kolom chat jadi bisa langsung dilihat. Sebentar, saya tekan di kolom chat. Itu sudah. Dan satu pertanyaan lagi dari YouTube ini, dari Jazis Damanik. Ini mungkin tesis Mas Albert juga secara tersirat menyarankan bahwa secara umum epistemologi nggak boleh lepas dari ontologi. Itu pertanyaannya. Mungkin langsung dijawab dua-duanya. Ya, memang. Iya, Silakan. kalau yang untuk pragmatisme bahasa ya. Untuk pragmatisme bahasa itu ya sebenarnya aku masih kurang nangkep sebenarnya karena memang balik lagi kan aku untuk horizon aku masih sempit ya, aku masih baru gitu. Maksudnya bahasa keseharian itu bisa dikatakan pengetahuan itu maksudnya gimana gitu. Aku kurang paham sih. Maksudnya di sini itu bagaimana gitu. Yang aku bilang sih sebenarnya cuman ini aja sih. Sebenarnya kita bisa aja deskriptif gitu, tapi dibalik dengan kita menuangkan bahasa kita terhadap misalkan wanita itu cantik gitu, misalkan kan seperti itu ya gitu. Tapi kan sebenarnya ada maksud tersembunyi gitu, maksud tersembunyi yang dimana kita itu sebenarnya mau bilang kalau wanita itu sebenarnya punya genetik yang bagus. Dari sekian lama waktu yang lalu itu dia ekspresi gennya itu memang gen yang menimbulkan kecantikan itu gitu. Tapi kan kita nggak mungkin mengatakan secara kausal gitu. Saya melihat wanita cantik itu apa yang terlihat penampilan cantik Clarissa karena Clarissa mempunyai gen yang bagus. Sehari-hari kita nggak mungkin ngomong gitu. Kita ngomongnya gimana ya? Ngomongnya saya melihat Clarissa cantik karena Clarissa cantik karena saya sudah lihat dia cantik gitu. Ini kan mungkin pragmatis itu maksudnya kayak gini gitu. Cuman kan Clarissa cantik itu kan sebenarnya balik lagi ada rigid designator-nya itu. Rigid designator-nya adalah bisa rigid, bisa fleksibel sih sebenarnya sih. Kalau misalkan yang modalitasnya yang nggak sampai necessary in all possible world juga sebenarnya boleh-boleh aja gitu. Iya, sebenarnya kita dalam mengungkapkan bahasa Clarissa cantik itu kita sudah menyiratkan bahwa sebenarnya
ada proposisi kausal yang kita katakan di situ. Proposisinya adalah gen cantik Clarissa membuat saya melihat Clarissa ini wanita yang cantik gitu. Kira-kira menjawab nggak? Gimana, Bung Muter? Apakah menjawab? Dia lebih tidak peduli bentuknya ya, tapi apakah yang penting itu apa namanya? Persoalannya adalah apakah bahasa sehari-hari itu punya kayak kausal rigid designatornya. Kalau misalnya ada ya bisa dikatakan justified, kalau enggak ya oke. Oke. Thank you, Bung. Kalau kayak pertanyaan kedua mungkin? Pertanyaan kedua ya bisa dibilang iya sih sebenarnya sih. Epistemologi nggak bisa lepas dari ontologi gitu. Terutama yang untuk yang kita bilang nih sekarang dalam konteks ini a posteriori ya. Untuk a priori juga aku harus explore dulu gitu. Nanti ontologisnya seperti apa? Mungkin ontologisnya beda lagi kalau a priori, bukan soal kausa lagi. Ya, dan karena itu mungkin judulnya Bridging Ontology and Epistemology. Karena ingin menjelaskan itu. Semoga terbangun jembatannya. Iya. Oke, itu dari Jesse Damanik. Thank you. Oke, teman-teman, saya rasa ini sudah di penghujung acara. Terima kasih untuk semua yang sudah datang. Makasih buat Bung Albert sudah datang dan mempresentasikan refleksinya. Terima kasih udah mau mendengar. Ya, semoga itu bisa membantu dalam pembangunan artikelnya next time obrolan-obrolan kita. Terima kasih. Oke. Ya, thank you semuanya teman-teman. Jangan lupa nanti ya nanti malam kita masih ada satu lagi presentasinya Bung Ahnaf, dan dari judul sudah jelas ya, nanti akan berusaha untuk mengomentari atau dalam tanda kutip mungkin mengkritisi proyeknya Bung Martin tentang logika universalis. Saya rasa ini akan sangat menarik. Kita mulai jam 7. Jangan lupa datang. Nanti akan dimoderatori sama Ainu kalau nggak salah. Juga sama-sama logika juga. Ya, saya rasa akan menarik. Oke. Terima kasih teman-teman semuanya. Mas juga Bang Albert. Ya, sampai ketemu lagi. Thank you semuanya teman-teman. Sampai ketemu nanti. Thank you.